kuat kembali masuk ke dunia, berkarya sebagai murid penyembah, bersaksi demi Yesus Tuhan dan manusia. Sertailah kami seperti janji-Mu Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, lengkapilah kami sesuai hikmat-Mu Bapa, dan utuslah kami jadi saksi Injil-Mu. Lekatkan kami di dalam Anak-Mu, agar berbuah muliakan-Mu Bapa, bekerja sebagai hamba setia, bersuka menantikan mahkota mulia. Sertailah kami seperti janji-Mu Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, lengkapilah kami sesuai hikmat-Mu Bapa, dan utuslah kami jadi saksi Injil-Mu. Sertailah kami seperti janji-Mu Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, lengkapilah kami sesuai hikmat-Mu Bapa, dan utuslah kami jadi saksi Injil-Mu. Malam saudari ya. Radio yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan topik bermusik sebagai Bentar, salah pencet. Nah, lagu barusan ya, Utuslah Kami itu sudah ada versi bahasa Mandarin buat saudari dari gereja berlatar belakang Tionghoa. Jadi kalau misalkan membutuhkan, bisa tanya ke saya atau Ibu Lydia. Saya serahkan ke Ibu Lydia. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Shalom. Terima kasih untuk semua partisipasi untuk acara hari ini. Saya sangat yakin kita semua rindu untuk belajar, untuk dapat memikirkan apa yang kita lakukan, apa yang kita nyanyikan itu adalah sesuai dengan apa yang kita imani, ya. Saya akan memulai acara kita pada malam hari ini dengan membaca dari Ibrani pasal yang ke-8 yang merupakan dasar daripada segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam ibadah, dan pada saat yang sama merupakan sebuah panggilan daripada Allah sendiri untuk dapat memasuki acara hari ini, ya. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia.
Jadi di dalam bahasa Indonesia, ayat ini khususnya di ayat yang kedua digunakan kata kerja, ya. Imam besar kita yaitu Kristus melayani ibadah itu menggunakan kata kerja. Tapi di dalam bahasa aslinya Yunani itu menggunakan kata benda, leiturgos, ya. Jadi itu adalah peran Kristus di sorga, di mana dia adalah kita punya liturgos, kita punya pelayan ibadah di sorga. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan setiap hari Minggu ataupun yang kita lakukan setiap hari sebagai ibadah harian kita tidak akan sampai ke sorga kecuali kalau ada pengantara, dan pengantara kita yaitu Kristus. Dia datang dari sorga dan dia juga adalah datang dari bumi karena dia sudah menjadi manusia seperti kita, dan pada kenaikannya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Nah, apa yang dia lakukan di sorga? Dia menjadi liturgos kita. Karena itu sangat penting bagi Kristus, anak Allah dan juga juru selamat kita, untuk naik ke sorga, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan pada hari ini boleh sampai ke sorga, ya. Karena itu penting buat kita untuk memikirkan apapun juga yang kita bicarakan pada malam ini, apapun yang kita usahakan pada hari Minggu, ketika kita memilih lagu, ketika kita memimpin ibadah, ketika kita memainkan lagu, ya, memainkan iringan-iringan itu, ya, ataupun kita menyambut, ya, segala sesuatu yang kita lakukan, janganlah itu menjadi sumber perdebatan seolah-olah ada cara yang lebih benar. Bukan berarti tidak ada yang benar, tetapi yang menjadi masalah adalah yang membenarkan kita adalah Kristus. Bukan cara kita, bukan upaya kita. Dan apa yang kita lakukan dengan benar adalah sebuah upaya untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan Kristus sendiri yang menjadi liturgos kita dan penyempurna segala sesuatu yang kita lakukan. Kiranya ini menjadi sebuah panggilan daripada Allah buat kita, supaya apapun yang kita persembahkan, kita melakukannya di dalam Kristus dan oleh Kristus, karena Allah lah yang telah memampukannya dengan mengutus anaknya yang tunggal itu untuk menggenapi segala sesuatu yang kita kerjakan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini juga boleh memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur karena Engkaulah yang mengetahui bagaimana manusia jatuh dan jatuh. Dan karena itu, di dalam rancangan-Mu yang kekal, Engkau sudah merancangkan bahwa Engkau akan mengutus anak-Mu untuk mati bagi kami, untuk bisa membawa ke sorga persembahan yang tidak bercacat, yang sempurna, sehingga pada hari ini kami sebagai tubuh Kristus boleh mempersembahkan ibadah dengan berpartisipasi dengan pekerjaan anak-Mu yang sudah Dia kerjakan dan genap. Dan kami terus mengerjakannya sebagai sebuah pelayanan yang bersatu dengan karya anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa supaya segala pembicaraan ini pada malam hari ini boleh dipimpin oleh Kristus sendiri, Sang Firman, oleh Kristus sendiri, Kepala Gereja. Dan kami mohon supaya kuasa Roh Kudus boleh menyertai kami, boleh mengarahkan kami, boleh mengurapi kami, dan menolong kami masuk ke dalam kebenaran-kebenaran yang tidak kami pahami sebelumnya. Ya Bapa yang di surga, kami juga mengakui sebagai gereja, ada kalanya hal-hal begitu banyak yang kami tidak ketahui, yang membuat kami kemudian menjadi misleading. Kami membicarakan hal yang kurang tepat, kami melayani dengan cara yang tidak tepat, kami memperdebatkan itu dan ini, tetapi kami tidak tahu bahwa semuanya yang mengerjakan adalah Kristus lewat pengorbanan darah anak-Mu. Ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami dan berikanlah kepada kami jalan. Berikanlah kepada kami penerangan firman-Mu supaya kami boleh memperbarui cara kami mempersembahkan ibadah dan nyanyian kami. Kami mohon supaya seluruh acara pada hari ini dari awal sampai akhirnya boleh Engkau pimpin, dan kami mohon supaya kuasa Roh Kudus menaungi kami sehingga apapun yang kami bicarakan untuk mengenal hati-Mu ya Bapa, dan untuk memuliakan Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya serahkan kepada Saudari Michelle, moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih Bu Lydia. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Perkenalkan saya Michelle Puralaki akan membantu sebagai moderator di dalam acara Bedah Kue ini. Dan kami menyambut dengan senang hati kehadiran
dari saudara-saudara yang hadir dari berbagai konteks yang berbeda. Ada yang dari gereja, ada yang dari para church, ada dari pelayanan mahasiswa di berbagai tempat. Nggak cuma dari Jakarta, ada dari Tangerang, Gorontalo, bahkan sampai Manado ya. Kami menyambut dengan senang hati. Nah, saudara-saudara mungkin yang baru pertama kali bergabung dalam rangkaian acara Bedah Kui, saudara mungkin bertanya ini apaan ya? Ini acara apa? Nah, saudara, Bedah Kui ini adalah singkatan dari Bincang Seputar Ibadah. Kuinya apa? Kuinya itu bahasa programnya ya yuk gitu ya. Jadi ajakan mari kita berbincang seputar ibadah. Karena kita kalau mau terbuka, kita jujur ada banyak pergumulan terkait peribadatan, bukan? Dan sikap yang paling sehat itu bukannya mengabaikan, bukannya menyangkali, tetapi punya keterbukaan hati, kerendahan hati untuk membicarakan, mengkomunikasikan dalam rangka belajar, dan sama-sama mencari solusi dengan kembali kepada firman Tuhan. Jadi di dalam Bedah Kui ini kita akan berbincang seputar ibadah, hal-hal yang sifatnya praktis, akan tetapi dilihat dari kacamata apa kata teologi ibadah. Nah, saudara sudah ada 2 rangkaian kegiatan Bedah Kui ya. Yang pertama kali itu berbicara tentang kepemimpinan dan kaitannya kepemimpinan ibadah khususnya ya di dalam peribadahan. Dan yang kedua, Bedah Kui yang membahas tentang ibadah masa kini khususnya dilihat dari kacamata generasi muda. Nah, Bedah Kui yang ketiga ini kita berbincang seputar pelayan dan pelayanan nyanyian atau musik dengan tema Lex Credendi, Lex Cantandi. Apa yang menjadi credo, pengakuan, belief, keyakinan itu akan terlihat dari nyanyian. Itu adalah apa yang dinyanyikan. Tapi kita bisa balik. Apa yang dinyanyikan itu secara langsung atau tidak langsung menyiratkan apa yang menjadi credo, keyakinan atau belief kita. Nah, untuk itu ada 5 orang panelis yang akan menemani kita. Bisa mungkin di spotlight-in ya, minta bantuannya. 5 panelis kita. Yang pertama ada Saudara Beritakan Daily, seorang mahasiswa full-timer ya, berasal dari Gereja ONKP atau Gereja Kristen Protestan Nias Jakarta. Halo Berry, selamat malam. Selamat malam sih, selamat malam teman-teman semua. Ya, yang berikutnya panelis kita, beliau berlatar belakangkan pelayanan siswa dan mahasiswa. Ya, lumayan lama di pelayanan siswa dan mahasiswa, berasal dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST Poso. Kita menyambut ada Saudara Doni Golo. Selamat malam, Don. Malam, Ci Michelle. Malam, Bapak Ibu, rekan-rekan. Ya, berikutnya ada Saudara Timotius Alfa. Beliau adalah rohaniwan full-timer ya di Gereja Kristen Abdiel Gloria Surabaya. Halo Kotim, selamat malam. Malam Michelle, malam semua. Dan berikutnya juga ada panelis yang keempat, ada seorang rekan yang sama mirip seperti Saudara Doni ya, berlatar belakangkan pelayanan mahasiswa cukup lama di Perkantas. Ya, pelayanannya juga sebagai pemusik, hal-hal yang terkait keterbebanannya di bidang sound katanya ya. Berasal dari GBI Providensia Jakarta. Kemarin sempat request dipanggil D, tetapi saya tetap insist panggil Bang. Bang Sahat, selamat malam. Selamat malam Kak Michelle. Saya tetap mau dipanggil Ade nih. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Salam kenal ya. Ya, kita kekehan di sini ya. Dan panelis yang kelima adalah Saudara Kenny, berasal dari Gereja Kristen Kebenaran Raja Wali Jakarta. Kenny biasa melayani juga sebagai pemusik, saat ini juga sama-sama kuliah di MTH Ibadah STTRI. Selamat malam, Kenny. Selamat malam, Ci Michelle. Nah, saudara, kita bersyukur untuk keragaman dari kelima panelis ini ya. Ada yang melayani sebagai liturgi, sebagai singer, sebagai pemusik, even soundman, bahkan pengkhotbah. Dan menariknya dari latar belakang yang berbeda ini mereka memiliki satu kesamaan, saudara. Mereka bergumul dan memutuskan untuk mendalami teologi ibadah dalam rangka semakin diperlengkapi lagi untuk pelayanan yang lebih maksimal lagi di dalam konteks pelayanan masing-masing. Dan semoga kekayaan dari keragaman latar belakang mereka dan utamanya juga pendalaman teologi ibadah mereka yang saat ini sedang mereka geluti dapat menolong kita yang juga saat ini bergumul dengan hal yang sama ya di bidang ibadah atau apapun yang menyebabkan kita saat ini hadir di dalam
acara Bedakui. Nah, tentu saja kita nggak sendirian, saudara-saudara, karena ada Pendeta Budianto Lim dan juga Ibu Lydia yang akan mendampingi kita. Dan terima kasih sebelumnya untuk Pak Budi dan Bu Lydia ya. Nah, saudara, Lex Credendi, Lex Cantandi, kita akan kurang lebih ada 5 hal yang akan kita upayakan di cover di dalam waktu yang terbatas ini. Kelima hal ini atau kelima subtopik ini adalah yang pertama kita mau ngomongin tentang person, pelayan dari musik ya. Jadi entah itu singers atau kelompok pemuji atau paduan suara atau termasuk dalam juga liturgis atau worship leader, termasuk juga di dalamnya pemusik. Bahkan mungkin worship planner apabila ada gereja-gereja atau rekan-rekan yang punya pelayanan ini. Jadi yang terkait tentang nyanyian dan musik. Kita ngomongin tentang pelayan ibadat. Kita akan membahas juga tentang bagaimana dinamika kepemimpinan. Kita juga akan membahas mengenai alur ibadah itu harusnya seperti apa. Dan kita juga akan membahas tentang musik ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengiring ibadah. Jadi mulai dari siapa hingga ke bagaimana, apa dan bagaimana ya. Nah, untuk itu karena ini adalah acara ngobrol-ngobrol saudara, kami sangat mengharapkan kontribusi partisipasi aktif dari rekan-rekan semua. Jadi tidak perlu menunggu sampai di akhir topik ya, setiap subtopik nggak perlu menunggu sampai di akhir. Saudara-saudara kalau misalkan ada pertanyaan yang dilemparkan, saudara bisa langsung raise hand. Saudara juga kalau misalkan mau ketik di chat, kolom chat silakan ya. Ada pernyataan, ada pengalaman yang mau dibagikan silakan. Bahkan dari sejak awal subtopik itu dibahas ya. Baik, mari kita mulai dengan obrolan kita. Saya membuka dengan pertanyaan ke para peserta terlebih dahulu. Karena kita sekarang mau bahas tentang pelayan musik dan nyanyian. Nah, saudara-saudara, dapatkah saudara membagikan pergumulan apa yang pernah saudara-saudara alami terkait dengan peran dan sikap dari pelayan musik atau nyanyian? Jadi pergumulan apa yang pernah saudara alami terkait peran dan sikap dari pelayan musik atau nyanyian? Nah, kalau misalkan saudara mungkin pernah mengalami pergumulan plus tahu solusinya dan pernah mengaplikasikannya juga bisa dibagikan secara singkat. Apakah ada yang mungkin mau langsung share aja sekarang? Silakan raise hand kalau misalkan ada yang mau langsung share. Mungkin pernah mengalami pergumulan terkait peran dan sikap dari pelayan musik atau nyanyian, silakan raise hand, kemudian nanti bisa langsung di... Oke, ada Yohana. Silakan Yohana, terima kasih. Silakan. Ya, selamat malam. Jadi saya mau berbagi pengalaman tentang pergumulan tentang hal ini ya. Jadi ada kesan bahwa ada hierarki di antara liturgis dan singer. Di posisi dan kedudukan liturgis itu dianggap lebih tinggi gitu dibandingkan singer. Sehingga ketika di lapangan itu ada kejadian seperti ini. Ada seorang pendeta lain bilang, saya mau nih dijadwalin jadi singer, tapi kalau jadi liturgis enggak deh gitu. Karena itu tadi dianggap kalau misalnya seorang liturgis itu tanggung jawabnya lebih besar gitu. Dan kalau dia hanya jadi seorang singer, ya persiapannya lebih simpel dibandingkan harus menjadi seorang liturgis. Itu pergumulan yang bisa saya bagikan. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Ini mungkin permasalahan yang kayaknya bukan cuma Yohana yang alamin, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Mungkin teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Kita coba mulai obrolan kita ya. Rekan-rekan yang lain juga yang punya pengalaman, silakan langsung share di kolom chat. Saya mau bertanya kepada panelis yang pertama nih, Berry nih. Gimana tuh, Ber? Bersikap bahwa ada hierarki ternyata di dalam pelayanan musik. Jadi liturgis lebih tinggi, lebih penting dibandingkan yang lain gitu ya. Atau bahkan di atasnya mungkin kalau kita bikin piramida tuh ada pengkhotbahnya gitu ya. Yang sebenarnya ini kemudian akan membuat kita jadi muncul dua implikasi. Yang pertama pikiran-pikiran yang tadi, atau kalau misalkan lebih didalemin lagi, ya terkait juga persiapan gitu ya. Kan saya cuma singer, saya bukan liturgis yang akan mikirin kata-katanya kayak gimana, saya nggak perlu mikirin lagunya seperti apa, nggak apa-apa lah saya muncul di hari H atau on the spot gitu ya. Atau bahkan ya itu, ujung-ujungnya mungkin dengan begini, saudara-saudara coba perhatikan pernyataan saya berikut dari saya ya, kita kayaknya lebih cenderung toleran kepada misalnya seorang pemusik
yang sikap hidupnya mungkin tidak baik, hanya karena kita butuh skillnya, mungkin dia adalah satu-satunya musisi andalan kita lebih toleran kepada dia dibandingkan mungkin seorang liturgis yang juga bergumul dengan masalah kekudusan hidup, kita lebih nggak toleran. Jadi ada tebang pilih di sini karena melihat peran berbeda, kemudian sikapnya berbeda. Itu gimana tuh dari melihat hal ini? Silakan. Oke, terima kasih Ci untuk pertanyaan yang sangat baik. Saya boleh share screen ya? Silakan, silakan. Ya, slide-nya jalan. Slide-nya jalan ya, Ci? Jalan. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Cimisel, saya mengajak kita untuk beberapa fakta dan realita yang terjadi di dalam gereja kita pada umumnya. Hal yang sering menjadi perdebatan selain dari kepribadian seorang pelayan musik itu sendiri. Sering kita terjebak di dalam pemilihan genre musik mana yang layak kita untuk tampilkan di dalam ibadah dan mana yang tidak. Dan kedua, yang sering menjadi permasalahannya adalah tentang pemilihan lagu. Mana yang enak didengar, yang rasanya itu melodinya itu kayak di surga gitu. Sehingga pada kenyataannya untuk membangun poin pertama dan kedua ini adalah didasarkan dari poin ketiga dan keempat, yaitu perhatian dan kepedulian terhadap pelayan musik. Nah, pertanyaannya apakah sekarang ini gereja kita itu peduli atau memberikan perhatian secara khusus terhadap pembinaan para pelayan musik? Dan yang keempat adalah, apakah teman-teman sebagai pelayan musik ada penghayatan di dalam diri kita bahwa kita melayani karena kita dipanggil oleh Tuhan? Atau kita tidak memikirkan apa-apa, kita hanya sekedar bermain saja gitu. Bapak Ibu, kepedulian dan perhatian gereja terhadap para pelayan musik seringkali terkesan pada batas apa yang gereja butuhkan. Saya sedang setuju apa yang disampaikan Cimisel tadi. Bahwa ya kalau dia satu-satunya pelayan musik bagaimana lagi? Karena memang gereja kita hanya membutuhkan talentanya dan kemampuannya. Atau seorang pelayan musik sendiri hanya memikirkan pelayanan ini adalah kesempatan untuk menyalurkan skill-nya. Yang penting lagunya jadi enak dan menyenangkan hati jemaat. Sehingga motivasi seperti ini saya rasa perlu kita waspadai. Mungkin di antara kita dan mungkin juga tidak ada yang seperti ini. Pelayan musik perlu skill yang mumpuni. Saya sangat setuju untuk hal ini. Tetapi poin utama dari pelayan musik bukan untuk mempertontonkan atau memperlihatkan skill kita, tetapi merepresentasikan atau mengkomunikasikan Kristus itu kepada jemaat. Itu yang jauh lebih penting. Karena kesadaran dan penghayatan ini dihidupi karena skill dan kemampuan pun itu adalah karunia dari Tuhan kita. Karunia yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Lebih dari itu, di dalam Ibrani mengatakan bahwa Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud gambar Allah yang telah menyucikan kita dari segala dosa. Saya kira ini yang perlu kita highlight sebagai seorang pelayan musik. Bapak Ibu, kemampuan atau kesanggupan kita telah dicemari dosa, tetapi di dalam Kristus pelayanan kita diterima oleh Allah. Semata-mata hanya karena Kristus yang telah menjadi pengantara kita. Tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Lydia. Ini ada di dalam Ibrani pasal 8 ayat 6. Kristus adalah pengantara kita dan Ia yang menjadi imam besar kita. Teman-teman, Kristus adalah liturgos sejati karena Ia adalah imam besar yang melayani di dalam ibadah yang di tempatnya yang kudus, yaitu kemah suci yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi
yang dibuat oleh Allah sendiri. Kristus melakukan hal ini dengan cara yang tidak biasa. Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban kudus, sekalipun ia tanpa dosa dan tanpa salah. Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk selama-lamanya. Karena itu Kristus adalah liturgos sejati. Dia adalah penyanyi sejati, pemusik sejati. Dia pemimpin puji-pujian kita kepada Allah. Apa yang Kristus lakukan tidak seberapa dengan pengorbanan kita sebagai seorang pelayan musik ataupun sejenis pelayanan atau pelayan ibadah yang lain seperti paduan suara, singers, dan lain sebagainya. Kita tidak sampai meluangkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu untuk mempersiapkan diri. Tetapi Kristus memberikan nyawanya untuk kita supaya penyembahan kita itu diterima oleh Allah. Karena itu untuk menjadi seorang pelayan musik dan apapun itu sama sekali bukan kesempatan untuk mencari popularitas atau mencerminkan tentang siapa diri saya. Tetapi semata-mata hanya karena ingin mencerminkan Kristus dan mengkomunikasikan Kristus dengan jelas sebagai liturgos, sebagai pemimpin ibadah sejati kepada umatnya. Karenanya pelayan ibadah adalah pelayan yang bergumul dengan kekudusan Allah dan bagaimana mempersembahkan ibadah yang kudus bagi Allah. Saya kira ini adalah harus kita pikirkan bersama seorang pelayan, bagaimana kita bergumul tentang kekudusan Allah dan bagaimana cara kita mempersembahkan ibadah yang kudus bagi Allah. Bapak Ibu, Alkitab dengan sangat jelas memberikan catatan penting kepada kita terkait para pelayan di dalam ibadah. Dimulai dengan panggilan. Dalam Perjanjian Lama Tuhan memisahkan orang-orang Lewi untuk melayaninya di Kemah Suci. Bilangan 3 dan 4 mencatat bahwa kaum Lewi dipilih Tuhan untuk melayani di Kemah Suci. Dalam pasal ini dihitung sumber daya manusia dan struktur pembagian tugas di dalam Kemah Suci. Sampai pada perkemahan kaum Lewi itu sendiri. Tuhan sendiri yang atur. Dan dikatakan bahwa kaum Lewi ditempatkan dekat Kemah Suci. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kaum Lewi tidak hanya mempersembahkan korban bakaran, tetapi ada juga yang melakukan pelayanan musik dan pemimpin puji-pujian. Misalnya di dalam 1 Tawarikh, Daud kembali membawa tabut Allah ke Yerusalem dan kaum Lewi lah yang melaksanakan tugas ini sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada Musa. Dan di dalam ayatnya ke-16, kaum Lewi melaksanakan tugas pelayanan musik. Artinya, panggilan untuk menjadi pelayan ibadah ataupun pelayan musik adalah panggilan yang lahir dari inisiatif Allah dan tentu saja untuk kepentingan Allah. Kita boleh lihat di dalam pemanggilannya kepada kaum Lewi. Siapa sih kaum Lewi sebenarnya? Tetapi Allah yang berinisiatif sehingga melalui kaum Lewi orang-orang sebangsanya bisa menyembah Tuhan. Sehingga kita bisa berpikir bahwa pelayanan ibadah itu sangat penting di dalam proses peribadahan kita di dalam gereja, di dalam memimpin puji-pujian ataupun sebagai pemain musik. Karena itu, panggilan pelayanan musik adalah bukan pelayanan untuk menyenangkan manusia, tetapi panggilan untuk memuliakan Allah, karena Allah sendiri yang memanggil dan menginisiasinya. Siapakah kita manusia yang boleh datang kepada Allah jika Allah sendiri tidak memanggil kita dan tidak melayakkan kita melalui Kristus? Sikap seorang pelayan musik tidak lain adalah ketundukan penuh kepada Allah. Ini adalah hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Ketundukan tidak hanya sekedar ucapan, tetapi dibuktikan dengan ketaatan. Mengapa penting sikap ketaatan seorang pelayan musik? Tentu saja karena ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah yang berpusat kepada Allah, terlebih-lebih ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang dilaksanakan di dalam nama Tuhan. Sehingga seharusnya di dalam proses
ibadah, di dalam ibadah yang kita representasikan adalah karya Tuhan dari awal sampai terakhir. Karena itu beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelayan musik adalah hati seorang penyembah. Hati seorang penyembah ini sangat diperlukan oleh pemain musik, karena jujur saja saya bukan seorang pemain musik, saya bukan orang yang pernah memimpin di dalam ibadah, tetapi dalam kebanyakan ibadah yang saya ikuti, saya kok rasa-rasanya ada pemusik-pemusik tertentu yang rada-rada sombong. Ada yang ya memang dia melayani tetapi jiwanya bukan di sana. Karena itu persembahan musik, pelayanan musik di dalam ibadah bukan sekedar permainan musik yang dilakukan kebanyakan orang pada umumnya, atau hanya sebagai pengiring nyanyian jemaat. Nah, kadang-kadang ketika kita menjadi seorang pelayan musik, kita tidak memikirkan apa-apa, yang penting saya mengiringi nyanyian dan dengan baik dan lancar sampai selesai. Tetapi lebih dari itu, pelayan musik menganggap bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas yang sedang menyembah. Sekalipun pada saat yang sama, ia sedang menjadi pemimpin atau pelayan musik. Itu adalah hati seorang penyembah. Dan kedua adalah kerinduan untuk diajar. Mungkin ini kelihatannya sederhana dan gampang, tetapi seberapa banyak kita, di antara kita sebagai seorang pelayan musik, yang ada kerinduan untuk diajar, mau menerima evaluasi dari teman sepelayanan kita, atau dari jemaat pun kalau ada yang mengkritik kita, apakah kita mau diajar. Dan ketiga adalah kreativitas. Melalui evaluasi pelayanan dan kerjasama yang baik akan menghasilkan ide-ide yang baik, yang dimulai dengan sebuah komunikasi yang aktif dan direalisasikan melalui tindakan. Dan keempat adalah komitmen. Komitmen melayani menjadi seorang pelayan musik adalah tindakan iman yang bekerja secara aktif di dalam diri pemain musik. Komitmen sangat diperlukan oleh pemain musik karena menjadi seorang pelayan musik butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Kita menemukan banyak yang menyebut dirinya sebagai pelayan musik, tetapi pelayanannya itu musiman, atau lebih kerennya itu mudian gitu. Jadi kalau sedang moodnya oke, pelayanan, tetapi kalau tidak, ya tidak. Jadi kita perlu punya komitmen sebagai seorang pelayan musik. Tentu komitmen lahir dari jiwa yang ingin berlatih, disiplin, dan tepat waktu, baik di saat latihan maupun pada saat ibadah. Dan poin yang terakhir adalah bersedia mengajar. Ini adalah poin yang sering kita tidak pikirkan. Setelah diajar, seorang pelayan musik perlu memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Mengajar salah satu cara yang dapat ia lakukan untuk mempersiapkan generasi berikutnya untuk menjadi pelayan musik, atau setidaknya menolong sesama pelayan pada saat itu. Tentu hal ini butuh kerjasama dengan para majelis atau penatua di gereja kita masing-masing jika kita ingin memperlengkapi generasi berikutnya. Bapak Ibu, sedikit kesaksian bahwa mengapa saya mencantumkan hal ini, karena di salah satu gereja yang saya lihat, di dalam gereja itu 100% mereka itu Kristen gitu loh. Tetapi pada saat yang sama tidak ada pemuda yang ingin melayani sebagai seorang pemain musik. Akhirnya mereka mengundang orang luar yang bukan orang Kristen. Jadi rasa-rasanya bagaimana ketika kita sebagai seorang Kristen dipimpin oleh seorang yang bukan Kristen? Bagaimana perasaan kita? Karena itu perlu sekali pembekalan kepada generasi selanjutnya. Bahkan di dalam kitab Bilangan juga dituliskan bahwa ada regenerasi terhadap para pelayan itu. Mulai dari diperlengkapi, diberikan tugas, dan setelah itu dibebas tugaskan. Jadi artinya semua orang mengambil bagian di dalam pelayanan. Karena dari
yang lebih tua, ada regenerasi kepada yang lebih muda. Jadi itu sangat baik. Karena itu mungkin poin ini sangat perlu kita perhatikan bersama-sama di dalam gereja kita masing-masing. Bagaimana terus mempertahankan anak-anak yang dalam gereja supaya mereka terlibat di dalam pelayanan. Dan yang ketiga adalah peran dari pelayan musik itu sendiri. Pada bagian terakhir ini, apakah pelayan musik memiliki jabatan yang lebih rendah seperti yang telah disampaikan oleh Cimisel tadi, bahwa pengkhotbah itu kayak ada di puncaknya, setelah itu WL-nya, liturgosnya, dan pemain musik, baru singersnya, dan lain-lain sebagainya. Stigma ini sudah menempel di dalam pikiran kita bertahun-tahun yang seolah-olah sebuah kebenaran. Kita berpikir bahwa pelayan musik itu lebih rendah karena mereka hanya pengiring nyanyian jemaat. Tetapi begitu ada kesalahan, respon kita sebagai jemaat itu bermacam-macam. Tanpa kita sadari, kita sendiri yang telah menjadikan ibadah kita itu semakin tidak sempurna. Kita tidak menganggap bahwa pemusik itu bagian dari diri kita. Artinya kita mengkritik diri kita sendiri, tapi kita tidak memberikan solusi kepadanya. Saya pernah melihat hal yang seperti itu, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat hal yang sama. Bapak Ibu dan teman-teman berdasarkan pemaparan di atas, sampai pada kesimpulan bahwa para pelayan musik tidak bisa diabaikan atau diremehkan. Karena kehadiran pelayan musik dapat menolong jemaat untuk bernyanyi dengan sukacita dalam puji-pujian, untuk menyembah Allah, dan berbagai poin yang ada di dalam slide saya ini menyampaikan nubuat dan untuk mengantarkan dan mengumumkan kehadiran Allah. Bisa dicek nanti di dalam Mazmurnya, di dalam beberapa ayat firman Tuhan ini. Karena itu, saya sangat yakin bahwa para pelayan musik sangat perlu diperhatikan di dalam ibadah, karena mereka memiliki peran penting untuk mendukung berlangsungnya ibadah. Hal ini dimungkinkan karena pelayan musik ada di dalam hati Allah. Kita bisa melihat dari beberapa firman Tuhan tadi di atas. Pelayan musik itu ada di dalam hati Allah. Bukan hanya keinginan manusia, tetapi Allah sendiri yang telah menentukan para pelayan musik itu. Karena itu di dalam hal menyembah Allah, kita semua memiliki posisi yang sama. Pelayanan musik tidak lebih rendah dari yang lain, dan tidak pula menjadikannya lebih tinggi daripada pengkhotbah. Karena hanya satu imam kita, yaitu Yesus Kristus, dia adalah imam besar kita. Sekalipun dalam jabatan organisasi kita berbeda-beda, tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk saling merendahkan pelayanan satu dengan yang lain. Bukan berarti seorang pemain musik juga mengabaikan perannya sebagai seorang pelayan di dalam ibadah. Dari semua hamba Tuhan dan semua pelayan ibadah, baik WL, pemusik paduan suara, dan lain sebagainya, atau jabatan organisasi di dalam gereja, keutamaan Kristus tidak bisa tergantikan. Karena dia adalah imam besar kita. Justru karena kehadiran Kristus, penyembahan kita diterima oleh Allah. Dia adalah imam besar agung kita, dia adalah pengantara kita. Karena itu, keutamaan Kristus tidak bisa digantikan dengan kepentingan jemaat, baik di dalam hal status ekonomi, status sosial, generasi tertentu, atau lain sebagainya. Jadi, mari kita sama-sama untuk introspeksi diri bahwa pelayan musik tidak rendah dan tidak juga lebih tinggi, karena kita semua adalah penyembah Allah di dalam Kristus. Mungkin itu saja, Cimisel, yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih Berry. Terima kasih juga kepada rekan-rekan peserta yang sejauh ini terus berpartisipasi. Saya melihat di kolom chat itu ada macam respons, dan beberapa respons ini sebenarnya juga nanti akan di-cover di dalam subtopik yang lain. Jadi nanti silakan sampaikan saja Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak keberatan, silakan juga untuk open cam ya, karena kayaknya lebih seneng tuh kalau kita bisa melihat wajah satu sama lain. Menarik sekali. Jadi tadi kalau bisa saya simpulkan tadi yang disampaikan oleh Berry, bahwa ternyata hal-hal yang sifatnya implikasi praktis atau berbagai macam ekspresi terkait ngomongin tentang person atau pelayan itu
itu tidak akan pernah lepas dari bagaimana dia melihat siapa dirinya. Atau ini ngomongin tentang identitas, itu akan mempengaruhi responsibilitasnya dan berbagai macam ekspresi yang akan muncul, termasuk attitude di dalam dia berinteraksi satu sama lain. Tadi kita bisa lihat contoh, ada yang melihat bahwa pemusik itu ini keberapa, tetapi di kolom chat ada yang bilang, ada juga pemusik yang kayaknya susah untuk diomongin gitu ya. Jadi ternyata ini bagaimana setiap penata layan, gak cuma pemusik, itu cuma contoh, penata layan ibadah itu bisa melihat dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau melangkah ke topik selanjutnya ya, ke subtopik selanjutnya. Silakan Bapak Ibu Saudara ngobrol-ngobrol ya, bisa raise hand, bisa juga langsung di kolom chat. Kalau tadi Berry sempat membahas tentang bagaimana person seharusnya di dalam dia melihat apa panggilannya, kemudian bagaimana dia berperan, apa perannya, semuanya sama penting, dan yang terakhir adalah harusnya sikapnya itu seperti apa. Nah sekarang kita akan membahas lebih spesifik tentang dinamika kepemimpinan. Saudara bisa memberi respons ke pertanyaan saya berikut ini ya, terkait subtopik yang kedua. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin ibadah di dalam memimpin peribadahan? Bagaimana seharusnya seorang pemimpin ibadah memimpin di dalam peribadahan? Jadi ini bisa berangkat dari pengamatan atau pengalaman pribadi saudara. Sambil saudara memberikan respons, saya mau bertanya ke rekan kita, Doni. Doni, berdasarkan pengalaman Doni sebagai seorang liturgi, bagaimana sih seharusnya seorang pemimpin ibadah memimpin? Karena kadangkala kita terjebak di dalam dua ekstrim. Yang satu demam panggung, ya. Yang satu demam bintang. Jadi seolah-olah tuh ada perbandingan yang terbalik antara kesiapan dan lamanya kita punya pengalaman di dalam pelayanan itu. Artinya gini, waktu pertama kali pelayanan, tahun pertama atau hari pertama, persiapannya minta ampun gitu ya. Tetapi semakin lama rasanya semakin kita menguasai, misalnya sebagai liturgis ordernya itu seperti apa, gampang lah, piece of cake, saya bisa masukin lagu sembarang atau semau gue gitu ya. Umumnya seperti itu. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin ibadah dalam memimpin peribadahan? Silakan Doni. Thank you Cimisel untuk pengantar yang baik untuk saya membawakan topik yang sudah saya persiapkan ini. Sorry Doni, saya ini kebetulan ada yang raise hand dulu ya. Mungkin ada yang memberikan respon. Doni belakangan sesudah respons dari peserta. Silakan. Ini dengan Yulivia, silakan. Terima kasih ya atas kesempatan. Iya, bagaimana sikap seorang pemimpin ya? Bagaimana dia memimpin ya? Pertama ya berfokus kepada Kristus ya pastinya yang pertama. Kedua, dia bertanggung jawab sebagai penolong untuk menuntun dan memudahkan jemaat dalam menyembah Allah di sepanjang peribadahan. Yang berikutnya mempersiapkan dirinya dan jemaat untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang berikutnya mampu berkomunikasi dengan baik, berbicara dengan kata-kata yang jelas, tidak bertele-tele, dan gerakan atau bahasa tubuhnya ya. Jadi misalnya mengajak jemaat untuk bertepuk tangan, dia pun melakukan itu. Atau mengangkat tangan seperti itu ya. Jadi tidak hanya menyampaikan ke jemaat, mari kita bertepuk tangan, tapi dia sendiri tidak melakukan gitu. Dia harus memberikan contoh juga. Baru yang selanjutnya mempersiapkan pujian dengan nada yang tepat, serta memperhatikan lirik lagu, dalam hal ini pengajarannya. Pemimpin ibadah yang harusnya juga mengerti dan hafal lagu. Jangan sampai dia lebih menghafal materi yang disampaikan dibanding lagu yang akan dinyanyikan gitu. Jadi ada yang lupa lirik lagunya, dan peka dengan kebutuhan jemaat dan tidak berfokus kepada dirinya, seperti mungkin karena sudah banyak seringkali menjadi pemimpin ibadah begitu. Jadi seakan-akan karena punya skill jadi fokusnya ke kemampuan itu, tetapi tidak lagi meletakkan pada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih ya. Tunggu sebentar, langsung tuntut luar biasa. Ini Yulivia, saudari Yulivia ini latar belakangnya saya menduga juga sering jadi worship leader ya. Ada saatnya gitu dipercayakan di pelayanan kampus waktu kuliah dan di pelayanan yang ada saat ini di satu lembaga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali.
Terima kasih ya. Rekan-rekan peserta silakan juga memberikan respons di kolom chat ya. Silakan serahkan kepada Doni. Gimana nih Don? Bisa meresponi yang tadi juga Don? Apakah ada yang perlu dikoreksi? Iya, saya rasa tadi Kak Yulivia ya sudah menyampaikan rangkuman dari apa yang ingin saya sampaikan gitu. Karena setiap poin yang tadi disampaikan Kak Yulivia itu saya sangat setuju, dan itu juga akan ada di dalam sharing saya pada malam hari ini terkait dengan dinamika kepemimpinan. Rekan-rekan, kalau tadi pertanyaan Cimisal itu bagaimana sikap seorang pemimpin ibadah yang baik dan benar, tentu saya akan ngomong banyak terkait dengan pelayanan sebagai seorang worship leader, ya, pemimpin pujian atau liturgos. Karena bagi saya pribadi ini sangat relate dengan saya, karena pelayanan saya dari tahun ke tahun ya, sejak mungkin 10 tahun terakhir ini adalah berkecimpung di pelayanan worship leader. Nah, tapi sebelum lebih jauh kita menjawab pertanyaan dari Cimisel, dan tentu juga ini satu respon saya terhadap apa yang disampaikan oleh Kak Yulivia tadi ya, kita perlu melihat ya bahwa kepemimpinan seorang worship leader juga sesuatu yang menjadi penekanan penting ketika juga waktu kalau kita belajar di Perjanjian Lama, Allah sangat menekankan seorang pemimpin ibadah atau seorang pelayan ibadah yang betul-betul sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, tadi rekan saya Berry ketika menyampaikan fungsi dan peran seorang pelayan ya dalam hal pemain musik ya tadi juga sudah menyampaikan tuh dasar firman Tuhannya. Oke, share screen saya akan dibantu sama rekan saya Kennethia. Thank you Kenneth. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, ketika kita melihat bahwa pemimpin itu ya atau worship leader itu adalah tugas ya atau pelayanan yang Tuhan anugerahkan, tentu kita seperti yang saya katakan tadi tidak akan lepas dari apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita melihat di beberapa bagian Alkitab di Perjanjian Lama, ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada orang-orang Lewi yang mengurus peribadahan. Ya, rekan-rekan bisa membaca ya, ini ada tugas mengawasi kemah suci, mengangkut tabut perjanjian, menyelenggarakan kebaktian, ya next. Dan beberapa tugas-tugas lainnya, next, saya fokus nanti akan ke bagian ini. 1 Tawarik 16 ayat 4-7, atau 1 Tawarik 15 ayat 16-24, ini terkait dengan tugas yang diberikan Tuhan kepada para penyanyi ya, dalam hal ini juga orang-orang Lewi yang bertugas, bagaimana mereka akan menyanyikan syukur dan puji-pujian mereka di hadapan tabut Tuhan. Dan ini juga bisa kita lihat peran pemain musik juga ya, instrumen yang ada di dalam proses itu. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih, pertanyaan selanjutnya ya, sebelum kita lebih jauh menjawab pertanyaan Cimisel tadi, siapa sih itu liturgos atau siapa sih itu worship leader, pemimpin ibadah? Ya, saya yakin Bapak Ibu juga bisa menjawab ini ya, apalagi yang terlibat langsung dalam pelayanan worship leader. Bapak Ibu rekan-rekan, ibadah itu sejatinya adalah sebuah dialog ya antara Allah dengan umatnya. Nah, dialog ini difasilitasi melalui kehadiran sebuah liturgi. Nah, untuk itu sebelum kita menjawab siapa itu liturgos atau pemimpin ibadah dan dinamikanya, ya kita perlu memahami apa sih liturgi itu ya. Liturgi berasal dari bahasa Latin ya, yaitu liturgia yang berarti pelayanan publik. Nah, kita dapat melihat bahwa pelayanan ini dituliskan ya di dalam Alkitab. Yang pertama, liturgi itu adalah sebuah pelayanan yang mencakup tugas dan jabatan. Kita akan melihat itu di dalam Lukas 1 ayat 23 ketika Zakaria sedang mengerjakan tugas dan jabatan keimamannya dalam bait Allah. Zakaria melayani melalui pelayanan peribadahan di mana Zakaria bertugas menjadi penghubung antara Allah dan umatnya. Ya, dan itulah tugas yang dikenal sebagai liturgia. Yang kedua, liturgi merupakan sebuah pemberian kasih. Nah, ini juga kita bisa temukan di dalam 2 Korintus 9 ayat 12 ketika para rasul itu mengumpulkan persembahan dari jemaat dan kemudian membagikannya kepada orang-orang kudus, dalam hari ini para pelayan, dan itu sebagai dukungan tanda kasih mereka atas pelayanan yang dikerjakan. Yang ketiga, liturgi itu merupakan pelayanan iman.
seperti yang ditunjukkan dan dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan dia dengan sangat rela hati mempersembahkan nyawanya demi sebuah ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan pelayanan itu didedikasikan kepada Allah. Bapak Ibu rekan-rekan bisa baca dalam Filipi pasal 2 dan pasal 2 ayat 17 dan 30. Nah, dari contoh pelayanan liturgi Imam Sakaria, para rasul, dan Paulus itu sendiri, pelayanan liturgi yang sempurna itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya sebagai imam besar dan liturgos agung. Bapak Ibu bisa baca di kitab Ibrani pasal 8, pasal 9, pasal 10, bahwa kitab Ibrani banyak menuliskan tentang fungsi atau kehadiran Yesus Kristus sebagai imam besar dan liturgos agung. Dan tadi dalam pembukaan ini sudah Ibu Lydia juga sempat sebutkan. Sehingga ketika saya juga membaca salah satu buku yang dituliskan Bu Lydia, yakni Katekisasi Ibadah terkait dengan liturgi, ya, Ibu Lydia menyimpulkan ya seperti ini, bahwa liturgi mempresentasikan dan mengekspresikan keyakinan iman gereja. Gereja beriman kepada Allah Tritunggal. Gereja berespons terhadap Allah dalam pelayanan gerejawi atau liturgi ritual. Dan akhirnya saya pribadi menyimpulkan ya, seorang liturgos atau pemimpin ibadah itu adalah seorang imam ya, yang diberikan kepercayaan menjadi perantara Allah untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan umatnya. Dan tugas ini dilakukan dengan kasih dan kerelaan hati melalui pelayanan liturgi. Penting disadari bahwa seorang liturgos atau pemimpin ibadah adalah mereka yang mempresentasikan kehadiran Yesus Kristus sebagai liturgos agung yang menjadi ruang bertemunya Allah dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih ya, dalam pengalaman saya dan juga bagaimana saya berinteraksi dengan pelayanan di gereja ya, ada beberapa hal yang saya temukan ya, ini pengalaman saya pribadi yang bagi saya wah ini cukup keliru juga ya kalau ini dipahami oleh seorang pemimpin ibadah ya. Yang pertama, banyak dari jemaat atau terkhusus mereka yang melayani sebagai WL atau liturgos memahami dengan sempit tugas mereka dalam sebuah peribadahan. Bahkan beberapa dari mereka itu tidak menaruh bahwa tugas kepemimpinan sebagai sesuatu yang penting dalam peribadahan. Karena ada pelayan-pelayan ibadah yang menganggap liturgi itu sesuatu yang tidak terlalu penting dan bukan menjadi satu-satunya tujuan dalam sebuah peribadahan, karena peribadahan itu fokus itu kepada pemberitaan firman Tuhan lewat khotbah. Nah, ketika pemahaman ini menjadi prinsip yang tumbuh kuat dalam diri seorang pemimpin ibadah, maka keseriusan mereka merancang dan memimpin peribadahan mungkin ya yang saya perhatikan. Bahkan saya juga pernah ada dalam kondisi ini sebelum saya belajar studi teologi ibadah ya, terkesan asal-asalan gitu ya ketika mempersiapkan liturgi ya. Prinsipnya yang penting ada lagu, yang penting elemen-elemen ibadah sudah ada ya, atau majelisnya sudah pimpin atau buka ibadah itu dalam doa dan satu lagu. Nextnya firman Tuhan yang berbicara di dalam khotbah dan porsinya sangat diberikan banyak tempat gitu ya. Jadi sebuah peribadahan itu ya akhirnya berlangsung secara protokoler ya, kaku ya, tanpa ada makna mendalam bahwa sebenarnya keseluruhan liturgi dalam ibadah itu adalah God story atau firman Allah. Nah, atau sebaliknya juga saya menemukan ada gereja tertentu yang kepemimpinan seorang liturgos itu betul-betul berperan sangat baik ya, menekankan pentingnya merancang dan memimpin ibadah dalam kebaktian umum ya untuk mempertemukan Allah dengan jemaat. Tentu ini tidak salah, kita sepakat. Tetapi pada akhirnya saya menemukan liturgos atau pemimpin ibadah ini akhirnya mengupayakan dan berusaha memuaskan kebutuhan jemaat yang hadir, baik itu lewat lagu, style musik ya, atau kreativitas yang diciptakan. Ya, mengakomodir perasaan dan emosi jemaat sehingga jemaat yang mengikuti ibadah mengambil kesempatan untuk katarsis gitu ya. Misalnya lewat lagu yang dinyanyikan, alunan musik dan melodi, atau interaksi jemaat ketika mereka berdoa, sehingga mereka yang ngomong gitu ya. Tidak ada ruang bagi Allah atau tidak ada ruang bagi firman Tuhan yang untuk disampaikan ketika liturgi berlangsung ya. Sehingga tanpa sadar ya jemaat tidak memahami ya bahwa ternyata ibadah itu sebenarnya adalah sebuah percakapan Allah dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu, saya meminjam sebuah konteks nih ya yang selalu diilustrasikan oleh Ibu Lydia di kelas ibadah ya. Ketika kita memahami sebuah peribadahan, dan ini juga harusnya sangat penting untuk kita sadari sebagai seorang pemimpin ibadah.
Ilustrasi ini demikian ya. Allah itu sebagai tuan rumah yang mengundang umat dalam peribadahan, dan umat adalah tamu undangan yang diundang untuk hadir. Tentu sebagai tuan rumah yang mengundang memiliki tujuan ketika ngajak tamu untuk datang ke rumahnya ya. Pertemuan antara tuan rumah dan tamu akan terjadi dalam sebuah ruangan di mana di sana akan terjadi dialog. Nah, dialog ini tentu tidak hanya terjadi satu arah ya, tetapi dua arah. Pada umumnya percakapan akan dimulai oleh pihak yang mengundang, dalam hal ini tuan rumah, kemudian direspons oleh tamu undangan. Percakapan ini akan berlangsung secara interaktif hingga pertemuan mereka berakhir. Secara etika, tamu undangan tidak baik mendominasi percakapan, sehingga nanti terkesan tidak memberi kesempatan bagi tuan rumah untuk ngomong. Tetapi sebagai tamu yang baik, kita juga perlu terlibat aktif dalam percakapan. Artinya kita merespons dengan benar setiap obrolan yang terjadi dengan tuan rumah yang mengundang kita, dan ini merupakan sebuah bentuk penghargaan kita atas undangan si tuan rumah. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, melihat realita di atas tadi dan merefleksikan ilustrasi tuan rumah dan tamu undangan, maka seorang liturgos atau pemimpin ibadah perlu sadar akan perannya ketika hadir memimpin peribadahan, yakni menjadi jembatan penghubung yang baik antara Allah dan umatnya. Banyak komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin ibadah ketika merancang, mempersiapkan, dan mengeksekusi ya, istilah saya, ketika ibadah itu berlangsung lewat liturgi yang dipersiapkan. Hal yang perlu saya tekankan sekali lagi bahwa ibadah adalah sebuah percakapan antara Allah dan manusia. Allah berfirman dan umat merespons. Nanti sebentar rekan saya Pak Tim akan bicara soal flow yang terkait dengan ini. Nah, seorang pemimpin ibadah perlu memperhatikan tugasnya dengan baik ketika mendrive jemaat melalui liturgi ibadah, dan sangat perlu berhati-hati supaya tidak terjebak dengan dua realita yang saya kemukakan di atas. Sekali lagi perlu untuk terus disadari, liturgos atau WL yang terlibat dalam sebuah peribadahan itu adalah imam yang dipercayakan untuk menata layani sebuah kebaktian. Pelayanan ini adalah sebuah bentuk kasih ya, yang diwujud nyatakan melalui pelayanan kasih kepada jemaat saat liturgos atau WL itu terlibat sebagai penghubung antara Allah dengan umatnya melalui kepemimpinannya. Seorang liturgos yang mengasihi Allah di saat yang sama juga akan mengasihi umatnya. Ini sejalan dengan tugas seorang liturgos yang tadi saya sebutkan di atas ya. Work of the people, dalam hal ini melayani jemaat Tuhan. Nah, pelayanan seorang liturgos adalah sebuah persembahan dan kerelaan ketika dia mengabdi dan melayani kepada Allah. Nah, Yesus Kristus menjadi role model seorang liturgos ketika mengerjakan pelayanannya di altar, yakni mempertemukan umat dengan Allah melalui kepemimpinannya sebagai liturgos. Dengan demikian, seorang pemimpin pujian yang baik ya tidak akan asal-asalan ya ketika mempersiapkan sebuah liturgi. Di saat yang sama juga dia tidak terjebak hanya untuk memuaskan kebutuhan jemaat, sehingga mengabaikan keteraturan dan ketertiban dalam seluruh proses liturgi. Ya, penekanan saya juga adalah seorang pemimpin ibadah tidak bertindak suka-suka ya ketika memimpin ibadah. Maka seorang pemimpin ibadah perlu untuk dengan serius menggumuli ketika mempersiapkan sebuah liturgi ibadah. Dia memikirkan realita dan kebutuhan jemaat, dia menentukan ayat firman Tuhan dan narasi yang tepat, proses memilih dan memilah sebuah lagu juga menjadi satu konsentrasi juga yang penting, sampai juga menetapkan musik dan style bersama dengan pelayan musik, singers, ya, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Dan ini harus dilakukan dengan tepat, serius, dan konsisten. Maka seorang pemimpin yang baik, ya, seorang worship leader yang baik adalah orang yang betul-betul mempersiapkan sebuah ibadah itu dengan tidak asal-asalan. Artinya, dia tahu dengan sangat baik latihan adalah proses yang sangat mendukung ya keseluruhan persiapan sampai kepada eksekusi. Nah, kenapa ini perlu untuk menjadi sebuah reminder buat seorang worship leader? Karena Allah merupakan inisiator yang sangat peduli dalam mempersiapkan sebuah peribadahan yang tertib dan teratur dan tidak asal-asalan. Nah, kemudian kita bisa melangkah selanjutnya ya ke satu bahan ya, bagaimana memimpin yang baik dan benar. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, penjelasan di atas yang saya kemukakan tadi, kita bisa mengambil satu prinsip kebenaran ya, sekali lagi bahwa pemimpin ibadah itu tidak bertindak sesuka hati ketika beribadah. Dan kalau tadi, kalau di dalam topik kita kali ini, kita akan bicara soal
nyanyian, tentu ya ini tidak akan lepas dari tugas seorang pemimpin ibadah, karena tugas seorang pemimpin ibadah erat kaitannya dengan dinamika kepemimpinan ya di dalam hal memimpin pujian. Tadi sudah kita bisa lihat ya highlight-nya di 1 Tawarik 16 dan 1 Tawarik 15. Nah, dinamika kepemimpinan seorang liturgos tidak akan terlepas dengan nyanyian. Maka satu hal yang sedikit ingin juga saya tekankan bahwa pemimpin ibadah atau seorang liturgos akan sangat concern juga ketika memilih lagu yang akan dinyanyikan. Ya, nanti juga sebentar akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Sehingga juga ketika saya mempersiapkan bagian ini atau topik ini terkait dinamika kepemimpinan dalam hal nyanyian, ada satu atau realita yang selalu saya temukan atau pertanyaan yang selalu dimunculkan ya, apakah ibadah yang baik itu ketika lagu hymn ya lebih digunakan atau ketika lagu kontemporer modern yang lebih kita selalu pakai di dalam ibadah kita. Nah, Bapak Ibu ya, bagi saya ini juga nanti akan dibahas lagi ya. Persoalan hymn atau kontemporer ya bukan di situ letaknya ya, tetapi kepada bagaimana lagu yang kita bawakan, lagu yang dipersiapkan oleh seorang worship leader, baik itu mungkin lagu hymn atau kontemporer ya, nyanyian itu ya seharusnya berfokus kepada Allah, kepada Kristus. Nah, sebab ya ini satu hal yang perlu kita tahu. Nyanyian itu adalah respons iman kita kepada Allah. Ya, nyanyian Kristen yang benar harus terinspirasi dari Allah Tritunggal. Nyanyian Kristen harusnya menceritakan kemuliaan Allah. Nyanyian Kristen juga merupakan deklarasi firman Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan selanjutnya, nyanyian Kristen itu merupakan karya Roh Kudus. Ya, di mana dalam nyanyian ada kuasa Roh Allah yang menerangi, mempertobatkan, dan menguduskan jemaat. Secara teknis, pemimpin ibadah perlu menyadari bahwa otoritas dalam peribadahan ada dalam pimpinan Tuhan. Sehingga untuk kesekian kalinya saya mau menekankan, pemimpin ibadah tidak akan bertindak asal-asalan dan suka-suka ketika akan sedang memimpin sebuah peribadahan dan memimpin sebuah nyanyian. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih, seperti yang saya tadi sampaikan ya, saya terlibat di dalam pelayanan liturgi sebagai worship leader sudah bertahun-tahun ya, dan tentu ada perubahan yang saya alami ketika sebelum saya belajar teologi ibadah di MTH Ibadah dan Pelayanan Gerejawi di SCTRI dan sesudah saya belajar. Nah, maka untuk itu ada beberapa poin yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu dan rekan-rekan. Mungkin Kenesia bisa terus ke slide yang hampir terakhir ya. Terus, ya, yang ini agak mungkin terlalu kecil ya, sorry Bapak Ibu. Tapi saya mau membagikan bagian ini, karena bagi saya ini salah satu pengalaman yang bagi saya mengubah apa yang saya kerjakan selama ini sebagai seorang liturgis. Jadi dulu ya, saya memahami ya liturgis atau seorang WL itu as like master of ceremony ya, seperti seorang MC. Tapi ketika saya belajar teologi ibadah, saya kemudian paham bahwa seorang liturgos atau WL adalah imam yang merepresentasikan kehadiran Yesus Kristus sebagai liturgos yang agung. Yang kedua, dulu ya, saya merasa bahwa tujuan utama dan paling penting dalam sebuah liturgi peribadahan adalah khotbah atau firman Tuhan. Tetapi ketika saya belajar teologi ibadah, ternyata keseluruhan elemen liturgi itu adalah percakapan dan dialog dengan Allah. Sehingga penghayatan firman-Nya itu dimulai bahkan ketika Allah mengundang jemaat di awal kebaktian ya, melalui mungkin itu yang kita sebut panggilan beribadah. Semakin memuncak saat khotbah disampaikan, tetapi terus firman itu disampaikan sampai pada elemen pengutusan. Yang ketiga, dulu saya ketika mempersiapkan pelayanan liturgis atau sebagai worship leader, saya itu memilih pujian Kristen yang happening kala itu ya, untuk dipakai dalam peribadahan. Jadi fokusnya ke situ. Tetapi ketika belajar teologi ibadah, pujian yang digunakan harusnya syarat dengan doktrin Tritunggal dan kristosentris. Sehingga bagi saya ya saat ini selektif ya memilih pujian yang ingin dinyanyikan. Yang keempat ya, fokus orientasi kepada respons dan kebutuhan jemaat. Itu dulu yang mendrive saya ketika saya leading di altar. Fokus saya adalah respons dan kebutuhan jemaat nih.
mungkin itu tidak salah gitu ya, karena kita juga harus melihat respons umat. Tetapi ketika belajar teologi ibadah, saya tahu bahwa saya harusnya peka, fokus terhadap pimpinan Roh Kudus, karena saya tahu peribadahan yang terjadi adalah Allah yang memimpin lewat pertolongan Roh Kudus. Yang kelima, dulu saya memahami bahwa pimpinan Roh Kudus itu terjadi ketika peribadahan berlangsung. Tetapi setelah belajar teologi ibadah, bagian ini menyadarkan saya bahwa ketika kamu persiapan, ketika kamu latihan dengan tim pelayan yang lain, itu adalah praibadah. Dan tentu peran serta pimpinan Roh Kudus sudah terjadi ketika itu. Bahkan jauh sebelum latihan, waktu saya memilih lagu, waktu saya mempersiapkan liturgi, Roh Kudus sudah memimpin gitu ya. Sehingga memang ketika eksekusi, ketika memimpin sebuah peribadahan sebagai seorang pemimpin, ya saya tidak serta-merta tiba-tiba mengubah apa yang sudah dilatih ketika 2 hari, 3 hari sebelumnya kita latihan bersama tim musik. Ya, kalaupun juga ada perubahan-perubahan ya ketika memimpin karena melihat situasi dan kondisi, itu mungkin hanya terjadi sangat minor, gitu. Tidak semuanya dirubah. Karena bagi saya itu juga tidak tepat. Nah, sebagai penutup dari bagian ini ya. Sebuah peribadahan adalah inisiatif dari Allah, sehingga pemimpin ibadah perlu memahami bahwa dirinya hanyalah alat dan media di tangan Allah untuk mempertemukan jemaat dengan Tuhan. Ya, pemimpin ibadah juga perlu konsisten ketika memimpin pujian dan memahami dengan benar kapan harus mengulang lagu. Ini sudah teknis ya, kapan harus berhenti dan melibatkan jemaat ketika bernyanyi. Ingatlah bahwa lagu atau nyanyian yang dinyanyikan itu bersumber dari Allah Tritunggal, termasuk ketika lagu yang dinyanyikan mau mewakili perasaan dan kondisi jemaat. Dan selanjutnya, seorang pemimpin ibadah perlu menyadari bahwa kehadirannya ketika pelayanan sebagai worship leader adalah perpanjangan tangan Allah kepada umatnya. Allah menghendaki sebuah ketertiban dalam ibadah, maka dengan itu menghormati kekudusan dan menegaskan keteraturan dalam ibadah menjadi begitu penting, sehingga umat dibawa untuk tidak sembarangan ketika beribadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, si Michelle, terkait topik Terima kasih sekali, Doni. dinamika kepemimpinan ini. Iya, sangat komprehensif. Ternyata hal-hal yang sifatnya, sekali lagi saudara, dibuktikan bahwa segala sesuatu yang sifatnya praktis itu selalu akan menemukan akar permasalahan dan sekaligus solusi dari hal-hal yang sifatnya esensial. Kami terus mendorong saudara-saudara untuk berpartisipasi. Saya lihat di kolom chat, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa keluhan, kegelisahan, dan Pak Budi dan Ibu Lydia juga beberapa rekan panelis juga memberikan respons. Saudara-saudara yang lain juga memberikan respons. Nah, ini terjadi obrolan di sini ya. Bapak Ibu Saudara nggak perlu takut, ini sebenarnya yang dijawab di chat kok kayaknya misalnya kayak teman kita Doni kok nggak jawab ya. Percayalah, mereka belajar bersama-sama tentang teologi ibadah, mereka menggumuli secara bersama-sama. Dan di dalam pengamatan saya sejauh ini semuanya itu berjalan beriringan, selaras jawabannya satu sama lain. Jadi jangan takut untuk mencurahkan apapun yang Bapak Ibu Saudara pengen curahkan terkait pergumulan dengan pelayanan ibadah, terutama terkait topik yang mungkin sedang berjalan ya, yang sedang berlangsung. Terima kasih. Nah, saya mau menggarisbawahi tadi Doni sempat mention tentang ibadah yang jadinya kok kayak ya sifatnya formal, protokoler, jadi kayaknya terkotak-kotakan dan tidak ada flow-nya ya. Nah, saya mau beralih ke panelis berikutnya nih ya, karena kita mau ngomongin tentang ibadah yang flow, yang mengalir. Saudara-saudara bisa berikan respon saudara di kolom chat. Kira-kira menurut saudara-saudara ibadah yang ngeflow atau yang ngalir itu seperti apa? Yang mau memberikan respons dengan raise hand silakan ya, akan langsung dengerin pendapatnya secara singkat karena waktu kita ini sudah makin mepet nih ya. Jadi apa sih ibadah yang ngeflow itu? Seperti apa ibadah yang mengalir? Kuncinya apa? Nah, ini saya mau minta kesediaan Kotim ya, Kotimotius di dalam pergumulannya sebagai seorang liturgis, pengkhotbah, mahasiswa bidang program ibadah, MTH ibadah. Apa sih sebenarnya ibadah yang ngeflow ini? Kalau semua orang pengen ibadah yang ngeflow, itu apa? Kuncinya apa? Silakan kok. Ya, thank you Michelle. Ya, jadi menjawab pertanyaan ibadah yang ngeflow, ya ibadah yang flow itu apa? Nah, ya, izinkan saya untuk share screen. Ya,
Berbicara tentang ibadah yang flow itu adalah ibadah yang theosentris, yang sifatnya dialogis. Artinya Allah yang memulainya, Allah berfirman kepada umatnya, dan umatnya merespons, begitu ya, meresponi apa yang difirmankan Allah demikian. Patron ini terus-menerus muncul di dalam Alkitab, bahkan sejak dari kitab Kejadian. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, 1 sampai 2 ayat 4a, maksud saya, Allah yang memulai segalanya, Allah yang berkarya dalam penciptaan. Kemudian kalau kita melihat bagian berikutnya, pasal 2 ayat 4b sampai 25, di situ setelah Allah menciptakan semuanya, Allah mengundang manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya untuk berpartisipasi dalam memelihara ciptaan yang telah dijadikan Allah. Ya. Kita melihat patronnya, firman, respon. Allah berfirman, manusia meresponi firman itu. Patron yang sama kita jumpai di dalam kitab Keluaran. Perkataan ini muncul berulang kali. Ya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ini adalah panggilan Tuhan kepada umat Israel untuk beribadah kepadanya. Dan saat bangsa Israel sudah mengalami pembebasan dari Allah, yang mana pembebasan itu adalah gambaran penebusan Allah kepada umat pilihannya, umat Israel saat itu. Dan di padang gurun, umat Israel itu melakukan ibadah yang pertama ya, setelah pembebasan dari perbudakan di Mesir. Dan itu adalah respons mereka terhadap karya penebusan Allah. Berikutnya kalau kita melihat Keluaran pasal 19, di situ kita menjumpai patron yang sama. Saya kasih panah ke bawah, artinya itu Tuhan yang berfirman, ya, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memulai. Ya, ayat 3 sampai 6 Tuhan berfirman, ayat 7 sampai 8 umat Israel meresponi. Ayat 9 sampai 13 Tuhan berfirman, 14 sampai 15 umatnya meresponi. Ayat 16 Tuhan menyatakan diri lewat fenomena alam yang luar biasa, yang dahsyat, yang menakutkan itu. Ayat 17 umat Israel meresponsnya dengan datang kepada Tuhan. Kemudian hal yang sama kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 sampai 23. Di situ Allah memberikan 10 perintah Allah dan berbagai ketetapan lainnya. Sampai kepada pasal 23. Kemudian umat Israel sekali lagi merespons ya. 24 ayat 3b di situ dikatakan segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Demikian juga waktu kita beribadah. Kita beribadah adalah kita meresponi firman yang diberikan oleh Allah. Allah berfirman, menyatakan dirinya, menyatakan karyanya, karya keselamatannya. Kita umatnya sebagai jemaat Tuhan meresponi firman Tuhan itu. Jadi sifatnya adalah dialogis. Ada dialog antara Allah dengan umatnya, yang mana hal ini diinisiasi, dimulai oleh Allah terlebih dahulu. Berkaitan dengan ibadah yang flow, yang mana seringkali kita berpikir yang jadi tolak ukur itu perasaan manusia. Ini flow apa enggak ya? Flow apa enggak ya? Tapi sesungguhnya firman Tuhan sudah mengatakan ibadah yang flow itu adalah ibadah yang dialogis. Allah berfirman, kita sebagai umatnya meresponi firman. Hal kedua yang ingin saya bagikan berkaitan dengan ibadah yang flow ini, jadi ibadah yang flow itu bukan sebatas praise and worship-nya. Saya percaya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian mengenal istilah ini ya. Sangat dekat dengan kita, saya percaya. Istilah praise and worship itu sangat dekat dengan satu istilah yang namanya music driven worship. Apa itu music driven worship? Itu adalah ibadah yang dikendalikan oleh musik atau iringan. Music driven worship inilah yang mendominasi ibadah kontemporer pada awalnya. Kemudian ini menjadi filosofi dari praise and worship, di mana ibadah itu menggantungkan dirinya sepenuhnya pada musik dan lagu yang dinyanyikan, atau aransemen yang dimainkan, atau yang dibuat, dirancang. Demikian di dalam ibadah itu. Suasana dari alur ibadah dipengaruhi dan dikendalikan oleh musik dan lagu yang digunakan. Jadi musik yang mengarahkan, musik yang mengontrol suasana ibadah itu. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Kejadian pasal 1, di situ dikatakan Allah menciptakan segalanya dan roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan. Artinya dari sejak awal,
Roh Allah yang mengendalikan, mengarahkan, dan berkarya di dalam penciptaan. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 13 dalam konteks ibadah komunal juga, di situ dikatakan Roh Kudus yang berkarya, yang memberikan berbagai karunia dalam jemaat, sehingga ibadah itu bisa terjadi. Roh Kudus yang mengerjakan berbagai karunia itu, dan Roh Kudus yang mengendalikan dan mengarahkan ibadah umat Allah. Jadi dari dua bagian firman Tuhan ini menegaskan bahwa dalam ibadah, dalam kita beribadah, kita dikuasai, diarahkan, dikendalikan oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya, bukan oleh musik, oleh lagu, ataupun oleh aransemen yang dibuat. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan ibadah Kristiani bukanlah music driven worship, melainkan ibadah yang dikendalikan oleh firman Tuhan, text driven worship, ya. Yang mana dikendalikan oleh firman Tuhan berarti diarahkan, dikendalikan oleh Roh Kudus dan kebenarannya. Berikutnya saya ingin membagikan supaya lebih mendarat demikian ya. Ini tidak sekedar menjadi satu konsep. Jadi gimana kita melihat bedanya antara music driven worship dengan text driven worship? Yang pasti music driven worship dikendalikan oleh musik atau iringan atau mungkin arrangernya karena dia yang membuat aransemennya demikian ya. Kalau text driven worship itu berarti dikendalikan oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Mengacu kepada ayat yang dibacakan di awal tadi oleh Ibu Lydia, Ibrani 1 ya. Ibrani 8 maksud saya, Ibrani 8 ya, di situ mengatakan Kristus yang menjadi imam besar dan dia menjadi perantara kita ya. Jadi waktu dikendalikan oleh firman Tuhan, kita ikut di dalam kepemimpinan ibadah Kristus. Yang kedua, music driven worship itu meminimalkan partisipasi jemaat. Biasanya suara musik lebih keras daripada suara jemaat. Kalau text driven worship tentunya mengutamakan partisipasi jemaat. Ya. Yang ketiga, akhirnya konsep ibadah yang ditangkap adalah ibadah sama dengan musik atau iringan. Kalau text driven worship, ibadah itu adalah perjumpaan Allah Tritunggal dengan umatnya melalui firman-Nya. Di sini kita tahu ibadah itu adalah partisipasi umat Allah dengan Allah Tritunggal, di mana Kristus adalah perantara. Yang terakhir, bagaimana untuk mewujudkan ibadah flow sesuai dengan firman Tuhan? Mari landasi seluruh ibadah dengan firman Tuhan. Dalam artian firman Tuhan bukan hanya di dalam ranah kita merancangnya di belakang layar, tapi betul-betul firman Tuhan itu tampak di dalam seluruh liturgi ibadah. Ya, bukannya dibacakan waktu khotbah. Firman Tuhan dibacakan di awal ibadah sebagai panggilan beribadah. Firman Tuhan digunakan sebagai bridging atau pengantar lagu. Firman Tuhan mewarnai doa yang dinyanyikan. Maksud saya doa yang dinaikkan. Dan nyanyian yang dipilih pun sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, rancanglah aransemen atau iringan yang memperkuat lirik nyanyian. Kalau kita tahu nyanyian yang kita pilih itu mengandung pesan firman Tuhan, mari buat iringan atau aransemen yang memang untuk mengeluarkan pesan firman Tuhan itu, memperkuat pesan firman Tuhan yang terkandung di dalam nyanyian itu. Jadi membuat iringan bukan semata untuk iringan itu sendiri, ya, tapi demi untuk menyampaikan pesan firman Tuhan yang ada di dalam nyanyian itu. Yang ketiga, mari memberikan ruang selah, berdiam diri tanpa iringan musik. Selah istilah ini kita banyak jumpai di dalam kitab Mazmur, ya. Artinya kasih waktu buat jemaat berdiam diri, punya waktu berdialog dengan Tuhan. Berikan ruang bagi Allah Roh Kudus untuk berbicara dengan jemaat. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya bagikan berkaitan dengan ibadah yang flow. Saya kembalikan kepada Misha. Terima kasih. Terima kasih, Kotim. Iya, kadang-kala memang secara mudah kita mengartikan ibadah yang ngeflow itu artinya yang benar-benar diiringi musik dari awal sampai akhir. Sedikit sharing singkat, saya pernah mengalami bagaimana ketika saya memimpin peribadahan dan di bagian pengakuan dosa itu diiringi dengan musik, dan celakanya iringannya itu ada tuts-tuts yang salah. Sebagai orang yang cukup audioetrik, saya sangat terganggu. Jadi
yang tadi poin yang tadi yang disampaikan tentang pentingnya berdiam, sel aja bahwa ada bagian yang musik itu muncul dan ada bagian yang sepertinya tidak pun loh gitu ya. Itu juga sesuatu yang perlu kita renungkan atau antisipasi dengan sebaik-baiknya. Jadi ngeflow itu bukan berarti music driven worship, tetapi text driven worship, dan tadi ya kok ya, percakapan harus sifatnya dialogis antara Allah dengan kita gitu ya sebagai umatnya. Terima kasih. Saudara-saudara, ya ada beberapa pertanyaan dan mungkin juga karena kita akan beralih ke topik selanjutnya, Pak Budi sama Bu Lydia bisa membantu, tetapi kami terus mendorong respon dari saudara-saudara terkait topik-topik ini ya. Kita mau membahas secara lebih spesifik berikut tentang musik karena memang Kotim sudah sebutin tentang musik. Mengingat genre musik itu sekarang udah semakin banyak dan saya percaya 5-10 tahun ke depan akan semakin banyak lagi. Ada macam-macam style musik. Pertanyaan selanjutnya, dan ini saya mau tujukan ke panelis kita, Bang Sahat ya. Bang Sahat dalam pergumulan pribadi, pengalaman sebagai pelayan, dan juga yang saat ini sedang menggumuli bidang MTH ibadah ya, sebagai MTH ibadah. Bagaimana, apakah kita bisa menggunakan atau ya dapatkah kita menggunakan semua style yang beragam itu? Apalagi kalau misalkan kita mau berdiri di atas dasar pemikiran bahwa oh ini tujuannya supaya kita lebih kontekstual gitu ya. Misalnya kalau misalkan saya nih mau menjangkau komunitas thrash metal atau heavy metal, dapatkah kemudian saya menggunakan style ini dalam rangka menjangkau mereka? Kita yang senang dengan misalnya EDM, electronic dance music, gitu ya. Bisakah kita menggunakan itu atau mungkin dangdut koplo? Bisakah kita menggunakan itu di dalam nyanyian peribadahan kita? Gimana Bang Sahat? Wah, menarik. Tapi ngomong-ngomong karena apa namanya, Ci Michelle, boleh gak pakai style musik tertentu? Jadi saya pengen puter satu lagu nih. Tadi waktu perkenalan kan Ci Michelle sempat kenalin saya tuh sebagai seorang sound engineer ya. Ini salah satu karya saya, tapi bukan saya yang mencipta gitu ya. Maksudnya saya produksi lah. Sudah kedengaran belum? Belum ya teman-teman ya. Ini lagu teman SMP. Ya, ini lagu teman SMP saya. Dulu anaknya agak begajulan, sekarang ternyata sudah rohani dan menciptakan salah satu lagu rap rohani yang menurut saya cukup baik. Langkahku ini takkan berhenti, meski banyak yang tak terpahami. Masalah datang silih berganti, tapi ku percaya kau Bapa yang peduli. Langkahku ini takkan berhenti, meski banyak yang tak terpahami. Masalah datang silih berganti, tapi ku percaya kau Bapa yang peduli. Bapa, tak ku lepas dari kasih-Mu, kau sungguh segala-galanya bagi hidupku. Kasih-Mu tak oleh ruang dan waktu, ku selalu merasa terjaga. Oke, cukup ya. Ntar lu susah mati ini. Oke, itu kalau saya ada kesempatan saya bisa share liriknya. Waktu saya amati liriknya tuh ternyata liriknya tuh ada doktrin soteriologi penebusan, ada doktrin providensia, Bapa pelihara, bahkan juga ada doktrin pengudusan ya. Jadi sebenarnya secara teks tuh lagunya keren banget. Nah, cuma saya pernah bertanya-tanya juga seperti Ci Michelle tadi sharing ya, tanya ya. Boleh gak ya? Maksudnya ini secara lirik tuh sangat teologis muatannya begitu ya. Nah, di sini saya sebenarnya mau masuk kepada hal yang sangat mendasar begini rekan-rekan. Memang di satu sisi kita sama-sama setuju ya bahwa kapasitas bermusik itu adalah kapasitas yang memang Tuhan kasih karena Tuhan menciptakan kita sebagai imago Dei. Gitu ya, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, dan itu salah satu kemampuan yang ditanamkan adalah kemampuan sebenarnya untuk bermusik. Gitu. Kalau kita baca di kitab-kitab awal, itu kitab Kejadian pasal 4 gitu, itu menarik, ada di di-mention satu nama, Yubal gitu ya, dia bapak orang yang memainkan alat musik seperti itu. Jadi sebenarnya somehow kita bisa sebenarnya menyimpulkan akhirnya memang kemampuan untuk bermusik itu memang sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam diri kita sebagai imago Dei.
Nah, dalam hal ini maka akhirnya boleh dong kita simpulkan gitu ya, kemampuan untuk membuat musik-musik rap gitu ya, disco koplo, EDM, lagu-lagu yang metal dan segala macam itu sebenarnya kapasitas yang dari Tuhan. So kenapa kita nggak bisa pakai musik-musik seperti itu untuk memuji Tuhan? Ini kan satu logika yang saya pikir sangat make sense begitu ya. Nah, cuma kan teman-teman kita tidak bisa melupakan gitu ya satu fakta, benar di satu sisi kemampuan bermusik itu adalah karunia Tuhan, tetapi kita jangan pernah lupa bahwa Alkitab menceritakan kalau manusia sudah jatuh dalam dosa. Gitu ya. Ya kita semua tahu lah manusia jatuh dalam dosa itu kan membuat sesuatu yang Tuhan rancang begini akhirnya diputar balikan begitu ya. Tuhan kasih kapasitas, kemampuan kepada kita sebenarnya untuk mengerjakan panggilannya gitu ya. Tuhan kasih kapasitas untuk bermusik ya supaya lewat bermusik itu kita bisa memuliakan Dia, meninggikan Dia. Tetapi dosa kalau kita mau sama-sama akui begitu ya, membuat justru seringkali musik kita pakai untuk menjadi memenuhi kepentingan kita. Bahkan tidak jarang justru musik gitu ya itu kita jadiin Tuhan kita gitu ya. Makanya tadi kalau sempat ada yang sempat singgung maksudnya pelayan ibadah tuh seperti kayak artis seolah-olah jadi kita punya jarak dan segala macam. Saya pikir ini salah satu akses gitu ya karena memang kita telah menjadikan musik dalam hal ini performance begitu ya itu kemudian jadi Tuhan, jadi berhala, jadi saingan. Jadi memang ini sesuatu yang kita perlu waspadai. Nah, dalam konteks itulah saya melihat gitu ya. Tadi kita diciptakan untuk punya kapasitas bermusik supaya kita memuji dan memuliakan Tuhan, tapi dosa membuat justru kita memuliakan musik dan memuliakan apa yang menjadi tujuan kita. Disitulah kita perlu gitu ya step yang ketiga, yaitu apa yang Kristus lakukan sebenarnya. Nah, saya mau mengutip tadi yang Bu Lydia sempat singgung di awal begitu ya, Ibrani 8, Kristus adalah liturgos kita. Tapi menariknya teman-teman ternyata kitab Ibrani itu juga memberikan satu peran lain yang saya tuh waktu belajar ini di kelas wah luar biasa. Itu teman-teman bisa lihat di Ibrani pasal 2 ya ayat 12 sampai 13. Kristus di situ dikatakan dia bernyanyi di tengah-tengah jemaat. Gitu ya. Jadi somehow tuh kita harus menghayati sebenarnya nyanyian kita tuh sebenarnya merupakan partisipasi dari Kristus yang sebenarnya saat ini juga selain dia melayani kita, dia bernyanyi gitu ya. Ada seorang ahli namanya Reggie Kidd dalam satu bukunya dia mengatakan bahwa sebenarnya apa yang Kristus lakukan itu somehow bukan cuma dia bernyanyi bersama dengan kita. Gitu. Christ sing with us tapi juga Christ sing for us. Jadi di depan tadi Bu Lydia sempat mengatakan semua ibadah kita tidak sempurna, tapi kita bersyukur punya Kristus yang adalah liturgos kita dan Kristus yang menyempurnakan sebenarnya ibadah kita sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Bapa. Nah, di sini saya akhirnya mau mengaitkan begini. Kalau nyanyian kita, permainan musik kita, iringan kita adalah partisipasi dengan nyanyian dan pelayanan Kristus, maka ada satu panggilan sebenarnya yang Paulus misalkan angkat di 1 Korintus begitu ya. Kita dipanggil sebenarnya untuk mengimitasi Kristus. Kita makin disempurnakan makin serupa dengan Kristus. Gitu ya. Jadi nyanyian kita adalah partisipasi dan itu mengundang kita atau memanggil kita supaya kita boleh punya makin keserupaan dengan Kristus. Sehingga sampai di sini kita perlu memikirkan apakah penggunaan style musik gitu ya yang kita pakai dalam ibadah itu adalah style atau musik-musik yang punya kekuatan formatif untuk membentuk kita. Nah, sehingga dalam hal ini saya sangat setuju dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Constance Seri begitu ya. Dia pernah mengatakan musik itu harus menjadi pelayan dari lirik atau teks. Gitu ya. Musik jangan pernah jadi tuan gitu ya. Karena apa yang sebenarnya kita sampaikan, apalagi kalau kita menghayati nyanyian rohani itu sebagai dialog gitu ya. Apa yang kita komunikasikan baik kepada Tuhan, kepada sesama kita, maka tidak bisa tidak kita harus memang melihat bahwa lirik itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan utama. Tadi Pak Tim sudah sempat singgung gitu ya, bagaimana kita harus punya ibadah yang sebenarnya text driven worship dan seterusnya.
Jadi kalau musik itu menjadi pelayan dari lirik, maka kita perlu memikirkan begitu ya, musik-musik yang kita gunakan, apakah itu cukup baik memfasilitasi interaksi rohani kita dengan Tuhan, gitu ya. Apakah musik-musik itu kemudian bisa menolong kita justru untuk mengungkapkan apa yang kita pengen sampaikan lewat lirik? Kalau kita justru sebaliknya gitu ya, lebih terkonsentrasi sama musiknya, sama beatnya gitu ya. Tadi saya sengaja putar di depan tuh ya kadang-kadang ada musik-musik tertentu tuh yang memang menggiring kita tuh untuk lebih enak untuk goyang gitu ya dan seterusnya. Dan saya nggak tahu tadi waktu saya dengerin itu rekan-rekan coba konsentrasi ke musiknya apa teksnya gitu ya atau gimana begitu ya. Jadi ini menjadi satu exercise yang saya pikir sangat sederhana tapi penting. Apakah musik yang kita pakai itu menolong kita untuk mengkomunikasikan, mengekspresikan apa yang kita pengen nyatakan lewat lirik begitu ya. Nah tadi yang kedua, ini semoga tidak terlalu lama. Kalau kita kemudian mau pakai musik tertentu yang itu sangat relate sama komunitas tertentu, nah apakah ini sebenarnya bisa menjadi argumen ya membuat kita boleh gak pakai musik tertentu dan seterusnya begitu ya. Dan saya pikir kita harus hati-hati meskipun di satu sisi begitu ya Kristus itu inkarnasional untuk menjangkau manusia, dia jadi manusia begitu ya. Tapi kita harus hati-hati sama apa ya mendesain atau mempersiapkan ibadah yang kemudian justru kita cuma menyuguhkan apa yang kemudian menjadi kemauan atau demand dari pasar. Gitu ya. Jadi di satu sisi memang kita perlu memikirkan bagaimana ibadah kita itu ibadah yang relevan, ibadah yang memang menjadi bahasa budaya dan seterusnya. Tapi kita juga jangan sampai masuk kepada ekstrim kita melulu begitu ya mengikuti apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan dari jemaat. Saya senang sekali Roma 12 1 sampai 2 gitu ya. Roma 12 itu dimulai dengan panggilan untuk mempersembahkan tubuh sebagai ibadah, tapi di ayat yang keduanya Paulus mengingatkan, jangan kamu serupa dengan dunia. Begitu. Di satu sisi penting untuk memikirkan bagaimana ibadah kita itu bukan menjadi ibadah yang asing begitu ya. Tapi di sisi lain kita perlu hati-hati jangan sampai begitu ya for the sake gitu ya untuk supaya lebih relevan kita justru menjadi orang-orang yang menjadi sama atau serupa dengan dunia. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan sedikit, Ci Michelle. Thank you. Wah, terima kasih. Saya pikir dari penjelasan Bang Sahat, rekan-rekan juga bisa mendapatkan insight ya bahwa bagaimana seharusnya kita melihat penggunaan style musik yang sangat berbeda itu dikaitkan dengan peribadahan. Ingat, musik itu melayani lirik. Saya sebagai orang yang cenderung awalnya lebih senang dengan melodi, masuk di dalam bergelut dengan teologi peribadahan, saya harus belajar untuk mengutamakan lirik. Dan kita kadang-kadang punya kecenderungan seperti itu ya Bang Sahat ya. Tapi kita harus belajar bahwa yang paling utama itu adalah teks, lirik. Sehingga bagaimana memilih musik yang tepat, style yang tepat, dan juga melihat tadi Pak Budi menitipkan satu pesan, apakah itu menolong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan atau justru makin jauh dari Tuhan karena kita malahan beralih fokus apa yang harusnya menjadi yang utama. Karena waktu sangat terbatas, saya juga ini mau menyampaikan maaf kepada rekan-rekan kalau kita boleh ya minta izin ya untuk menambahkan beberapa waktu karena masih ada satu panelis yang terakhir, ada satu subtopik yang terakhir masih terkait dengan musik. Kita mau membahas tentang bagaimana sih cara mengiring ibadah yang kalau misalkan ternyata ibadah itu adalah sebuah sarana di mana kita bisa mengalami transformasi dan transformasi itu hanya terjadi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah iringan musik yang seperti apa, iringan ibadah yang seperti apa yang dapat mengakomodir perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah itu pertanyaannya ya. Jadi saya mohon kesediaannya untuk kiranya ada waktu tambahan. Minta kesediaan Kenny, gimana nih Kenny di dalam pergumulanmu, pergelutanmu sebagai seorang yang memang memberi diri untuk peribadahan, bagaimana iringan yang dapat menolong kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan supaya ada transformasi di dalam ibadah itu. Silakan Kan.
Iya, Cimisha, thank you. Tadi saya juga mau minta izin juga sama saudara. Saya kira saya disuruh doa penutup gitu ya, ini jam 9 gitu. Karena saya orang yang cukup respect dengan waktu Anda, rekan-rekan. Jadi sebelum saya mulai, saya minta mau melihat emotikonnya Anda, reaksinya Anda dulu. Kalau misalnya Anda masih ingin mendengar ya, masih bangun gitu ya, kasih emoticon apa kayak terserah kali. Rekan-rekan, saya ingin coba di screen ini lihat dulu reaction dari rekan-rekan. Bolehkah saya mendapat reaction dari rekan-rekan? Ya, oke, thank you yang sudah memberikan reaction. Ya, mungkin ini karena penutup hal yang cukup praktis, tapi saya nggak mau terlalu praktis juga. Maka itu saya mau landasin gitu ya sama satu hal, yaitu ya firman Tuhan ya untuk menutup kita. Itu diambil dari Kolose 3 ayat 16, yaitu hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Rekan-rekan, pertanyaan bagaimana mengiring ibadah itu adalah pertanyaan yang paling mainstream, yang paling populer, yang pasti kita seringkali dengar. Tapi sesungguhnya esensi iringan adalah perkataan Kristus, rekan-rekan, yang diam dengan kekayaan di antara jemaat gereja. Perkataan ini bukan hanya ucapan manusia, rekan-rekan, tapi karya Kristus yang memperbaharui diri kita, memperbaharui sudut pandang hidup kita, relasi kita dengan orang lain, sikap kita, dan bahkan memperbaharui iringan kita. Iringan kita bukan lagi hanya sekedar sarana kita enjoy music ya, tapi sarana merespon karya Kristus di dalam setiap cerita hidup kita. Maka itu langkah pertama kita dalam mengiringi, yang pertama adalah sadar bahwa iringan itu hanya 1% menceritakan diri kita dan Tuhan kita. 99%-nya adalah hidup kita. Ibadah kita tidak hanya dimulai hari Minggu, tapi sejak kita bernafas, rekan-rekan. Ini ada di Mazmur 19 yang menceritakan bahwa semua ciptaan Allah itu menceritakan Allah gitu ya. Oleh karena itu, diri kita pun sendiri menceritakan Allah, gitu, yang adalah pencipta kita. Satu orang yang bernama Jeremy Becky, rekan-rekan, mengatakan ya, bahwa musik adalah urusan yang sangat jasmani, gitu ya. Fisik kita, psikis kita, saraf kita dibentuk untuk membuat dan mendengar musik dalam tingkat yang tinggi. Maka musik itu dimediasi melalui tubuh. Dan tubuh punya kompleksitas yang begitu demikian rumitnya dan strukturnya sendiri untuk menyesuaikan dan menghasilkan musik untuk tujuan yang jasmani. Nah, rekan-rekan, secara nggak langsung ini mengatakan bahwa musik itu tidak dimulai dari alat, rekan-rekan. Tidak dimulai dari kita megang piano atau megang semua alat musik, tapi dari tubuh kita sendiri. Jika demikian, dan demikian tubuh kita itu sesungguhnya adalah yang ditebus Allah, dan perkataan Kristus itu hadir di dalam tubuh dan pengalaman kita bersamanya. Jika sebuah dentuman jantung kita, saudara-saudara, rekan-rekan bisa pegang jantung Anda rekan saat ini, itu menghasilkan musik yang begitu sederhana dan begitu penting gitu ya untuk hidup kita. Apa kemudian alasan kita mengagung-agungkan alat musik yang tidak memilikinya? Sesungguhnya hidup kita menceritakan lebih banyak tentang Tuhan dibandingkan iringan kita. Nah, pengalaman adalah media, ya, media yang Tuhan pakai untuk membentuk pelayan Tuhan. Kalau gitu saya cerita tentang diri saya gitu ya, karena saya seorang pianis juga rekan-rekan, dan saya mengalami yang tadi Pak Yohan bilang gitu ya, ada rasa elit gitu ya. Kenapa bisa merasa elit gitu ya? Saya juga mengalami proses itu rekan-rekan, dari mau belajar musik, saya suka musik. Tapi ada juga masa-masa dibanding saya benci gitu ya musik gitu. Karena susahnya belajar musik. Saya belajar klasik, tapi kenyataannya saya males. Karena susah gitu ya. Tapi di saat yang sama rekan-rekan, saya sering sekali mengiringi. Saya sering kali diminta
mengiringi di gereja gitu. Ini ada foto-fotonya. Saya nggak suka foto sendiri, tapi difotoin orang mau apa lagi lah. Jadi saya cantumin aja gitu ya. Terima kasih untuk mereka. Awalnya senang kan, tapi lama-lama saya merasa burn out gitu ya. Ini ada muka-muka yang senang tapi burn out sebenarnya. Capek gitu, kayak robot gitu. Apalagi tidak dibayar di gereja saya, rekan-rekan. Kita terang-terangan aja gitu ya. Tapi sampai sesuatu saat saya ketemu seorang pemusik yang bisa ngiringin dengan berbeda. Punya cara iringi yang tidak hanya membuat suasana yang indah, tapi membuat kita ingin menyanyi, rekan-rekan. Ingin menyanyi, dan di situ saya sadar betapa kurangnya pengalaman saya. Tapi di saat yang sama, ketika saya belajar burnout gitu ya, sampai melihat pemusik itu, saya mengingat bahwa jika saya di atas panggung ibadah, boleh melayani, itu bukan karena saya hebat, rekan-rekan, tapi karena Tuhan yang masih mau pakai saya. Nah, di samping pengalaman itu, Tuhan juga menyingkapkan bahwa dosa pemusik itu, ya tadi, yang pertama mau jadi elit ya, kata bahasanya, atau nggak saya bilang tinggi diri gitu ya. Wah, kalau nggak ada gue, ini musik gereja nggak ada apa-apanya gitu kan. Saya pernah merasakan itu, rekan-rekan. Karena ya pemusik juga sangat terbatas ya. Dan juga satu lagi adalah rendah diri gitu ya. Rendah diri adalah minder, insecure, selalu mengatakan, ini kayaknya jelek, nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, saya yakin rekan-rekan, jika perkataan Kristus telah tinggal di dalam kita, perjuangan kita adalah melawan suara-suara yang mencoba untuk menutupi perkataan Kristus, termasuk suara-suara dalam pelayanan mengiringi. Kita tidak ingin suara musik yang tanpa makna, hanya sesuai selera kita saja, itu ada di dalam ibadah. Maka ini poin kedua saya. Ya, itu tadi tujuan hidup kita bukan mengiringi, tapi hidup bersama Tuhan. Poin keduanya adalah tetapkan makna di dalam setiap iringan kita. Nah, rekan-rekan, makna di dalam setiap iringan kita ini saya akui tidak bisa lepas dari budaya kita. Pop, jazz, R&B, rock, tadi ada yang nanya dangdut gitu ya. Nggak lepas dari budaya. Dan ada seorang yang namanya Jonathan Ottaway juga mengatakan bahwa penggunaan style musik populer itu dapat membantu jemaat berpartisipasi dan menyelami makna partisipasi mereka. Dan penggunaan musik style itu sangat ya, kita perlu akui, jemaat kalau kita pakai itu, jemaat akan merasa disambut gitu ya. Tapi sekali lagi di satu sisi kita perlu memaknai budaya populer itu. Tanpa makna kita akan ikut-ikutan doang. Kita hanya cuma jiplak sana jiplak sini tanpa tahu, dan akhirnya kita kehilangan pengalaman kita. Misalnya nih ya rekan-rekan, tadi play or silent sudah dijelaskan Pak Tim gitu ya, kapan diam, kapan main gitu. Dan juga misalnya intro lagu, chord atau melodi. Kadang-kadang kan ada lagu yang pakai melodi dulu gitu ya. Nah, tujuannya apa? Sesungguhnya kalau melodi duluan itu biasanya bantu jemaat untuk mengenal lagu. Dan rekan-rekan saya dorong rekan-rekan khususnya pemusik pakai selalu melodi untuk memperkenalkan lagu baru dan bantu jemaat Anda untuk menyanyi dengan melodi. Dan kalau misalnya sudah familiar baru pakai chord, pakai filler gitu ya. Karena tugas kita adalah membantu jemaat menghayati nyanyian. Dan juga liriknya gitu ya, kita punya opsi gitu ya. Opsi ini bukan mana yang lebih baik, saudara. Ini adalah pilihan kita mau membuat menjadi meaningful atau repetition gitu ya, repetisi gitu ya. Jadi saudara jangan salah sangka mengiringi dengan teks driven gitu ya, dengan fokus pada teks itu tidak menghilangkan esensi variasi loh rekan-rekan gitu ya. Sedangkan yang diulang-ulang juga bukan hal yang buruk rekan-rekan, tapi hal yang diulang juga jadi kesempatan untuk mendidik jemaat, seperti ref gitu, ada lagu-lagu yang diulang-ulang kayak It Is Well With My Soul, itu kan diulang-ulang gitu ya. Itu sebuah repetisi yang berguna rekan-rekan gitu. Misalnya ya, saya ambil, saya seharusnya di sini ada liriknya. Rekan-rekan tahu lagu lagu How Great Thou Art, tahu ya How Great Thou Art gitu ya, rekan-rekan pasti tahu lagu Sungguh Besar Kau Allahku. Saya ngambil ini karena paling familiar gitu ya. Dan rekan-rekan boleh coba sekarang lihat liriknya gitu ya. Ada 3 lirik gitu ya. Yang pertama itu ya biasa gitu ya, maksudnya bila kuliah bintang nomor 8 gitu ya. Nah, rekan-rekan di bait pertama ini sebenarnya bisa diiringan biasa gitu untuk memunculkan familiaritas. Namun di bait kedua, rekan-rekan,
gitu ya. Di bait kedua itu ada lirik, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Rekan-rekan, bagian kedua ini punya suasana perenungan. Jadi dalam iringan gitu ya, kita bisa menggunakan secara minor gitu ya. Maksudnya mengiringi dengan minor, misalnya nih. Kan saya di sampingnya ada piano gitu ya. Jadi saudara nggak bisa lihat, tapi mana ya Tuhan, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus. Rekan-rekan, saya harap kedengeran ya pianonya. Saya pakai minor gitu, biasanya di A, tapi ini pakai minor. Ini memunculkan satu suasana, mengajak jemaat untuk merenung gitu ya tentang dosa. Dan sebenarnya ayat ini verse yang kedua itu nggak harus dinyanyikan setelah vers 1, tapi juga bisa digunakan misalnya ya ketika rekan-rekan pengen mengajak jemaat buat mengaku dosa gitu ya. Nah, dengan nyanyi ini akan terasa beda sekali gitu ya. Dan misalnya setelah bait kedua, terus bait ketiga itu digunakan setelah berita jaminan gitu ya, jaminan keselamatan misalnya gitu ya. Terus nanti bisa ada overtune gitu ya, misalnya overtune terus dibikin lebih megah. Apabila di Kristus memanggilku, sukacita. Rekan-rekan tahu lah apa yang saya maksudkan di sini. Ada banyak sekali pemusik yang lebih jago dari saya gitu ya. Dan juga misalnya bisa ditambahkan alat musik lain yang bisa menambah keagungan. Dan transisi yang kedua, rekan-rekan bayangin dari minor gitu ya, senyap-senyap ke transisi yang mengagungkan, itu kan memberikan warna yang berbeda hanya dengan satu lagu, rekan-rekan. Dan bayangkan jika kita punya nanti semakin banyak lagu-lagu seperti itu yang punya kekayaan teologi yang banyak, variasinya juga akan banyak, rekan-rekan. Dan itu sangat berguna gitu ya, sangat berguna untuk namanya menciptakan suasana yang mengajak jemaat masuk ke dalam ibadah pertemuan bersama Allah. Nah, itu dari saya. Jadi saya sekali lagi mengatakan, saya di sini bukan buat mau ngajarin rekan-rekan ya bagaimana mengiringi lebih baik gitu ya. Tapi kenyataannya gitu ya, saya mau mengajak rekan-rekan kembali mengiringi dengan semangat menghidupi perkataan firman Tuhan di dalam setiap lirik nyanyian. Musik hanyalah alat bagi perkataan Tuhan, sekaligus media bagi jiwa kita berelasi dengan Tuhan. Oke, saya kembalikan ke Cimisha. Terima kasih Kenny, saya pikir cukup jelas dan terima kasih juga untuk memberikan sedikit contoh bagaimana seharusnya kita sebagai pengiring di dalam ibadah itu mengutamakan lirik, berfokus gimana caranya supaya jemaat mengalami Tuhan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menghadirkan Tuhan, kita nggak bisa sifatnya manipulatif, betul ya Ken ya? Tetapi di dalam kerendahan hati kita berupaya memikirkan bagaimana ini bukan tentang saya, seperti yang Kenny bilang tadi ya, 1% itu cuma tentang kita, tetapi sebenarnya 100% ini adalah kisahnya Allah. Rekan-rekan sebagai panelis lain juga sudah sebut. Oke, terima kasih. Nah, rekan-rekan peserta, bolehkah kita mengambil waktu untuk berfoto sebentar dengan membuka kamera? Kita mau foto sebentar, minta kesediaan Kenesia untuk memandu kita. Oke, mari silakan. Semua. Oke, saya akan foto sebanyak 4 kali. Silahkan buka kamera masing-masing. Dan mari tunjukkan semua senyum manis, ganteng, cantik semua ya. Oke, saya akan hitung. Slide pertama. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, kedua. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembalikan ke Cimisha. Terima kasih Kenesia. Nah, saudara-saudara, ternyata benar ya, di balik
berbagai ekspresi, di balik berbagai hal yang kita upaya untuk sifatnya excellency, selalu ada hal yang sifatnya esensial atau prinsipil. Jadi memang benar tema Bedakui kali ini, Lex Credendi, Lex Cantandi. Apa yang menjadi kredo keyakinan belief kita akan muncul dalam nyanyian kita, atau sebaliknya dari nyanyian atau bagaimana kita memimpin, bagaimana kita mengiring, akan terlihat apa yang kita yakini. Nah, kita telah berupaya mengcover berbagai hal terkait subtopik pada malam hari ini, tapi tentu saja masih terbatas. Tetapi terima kasih untuk setiap atensi dan juga kontribusi partisipasi dari Bapak Ibu Saudara. Terima kasih juga untuk Pak Budi dan Ibu Lydia yang juga menolong, bahkan panelis lain yang menolong untuk memberikan respons. Sebelum saya serahkan kepada Pak Budi, mungkin ada yang mau disampaikan secara singkat dari Bu Lydia atau Pak Budi, silakan. Dari saya nggak ada, Ibu Lydia mungkin. Nggak ada. Mungkin penutupan, ada kalimat-kalimat penutup dari para panelis ya. Setelah itu Pak Budi akan menutup acara kita. Baik, silakan Pak panelis secara singkat, dimulai dari Ferry dan dilanjutkan dengan panelis berikut. Apa yang menjadi closing statement pada malam hari ini? Silakan. Ya, kalau saya sih sederhana ya, menjadi pelayan musik bukan untuk memanjakan jemaat, tapi mengajak mereka untuk menyembah Allah. Terima kasih. Selanjutnya dengan Doni. Ya, seorang pemimpin ibadah perlu menyadari bahwa kehadirannya adalah menjadi imam perpanjang tangan umat dengan Allah. Terima kasih. Silakan. Ya, mengacu kepada judul kita, Lex Credendi, Lex Cantandi, ya, di dalam beribadah khususnya, biarlah kita mentaati kepemimpinan Kristus sebagai liturgis agung kita melalui firman-Nya. Dia mengarahkan kita melalui firman-Nya, sebagaimana kita mengimani Dialah imam besar agung dan perantara kita dengan Allah Bapa. Ya, terima kasih. Bang Sala, silakan Bang. Kalau saya, mari kita jangan jadi orang yang egois, konformis, tetapi pikirkan dan gunakan musik yang formatif. Baik, dan yang terakhir kan nih. Ya, iringilah ibadah seperti engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kelima panelis kita. Terima kasih untuk atensi dan partisipasi dari saudara-saudara sekalian. Kiranya minimal ada satu sumbangsi penting dari acara malam hari ini. Sebuah kegelisahan supaya kita tidak dengan sembarangan, tetapi justru serius mengupayakan pelayanan penyembahan yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Budi, silakan Pak. Baik, terima kasih Michelle dan juga kawan-kawan para panelis. Kita akan menutup dalam doa, tetapi sebelum kita berdoa, saya hanya mau menunjukkan satu upaya kecil dari kami ya di MTH Ibadah Pelayanan Gerejawi dan juga lewat pelayanan Coram Deo Worship Center and Studies, bahwa kami mencoba untuk mewujudkan apa yang tadi teman-teman bicarakan itu lewat berbagai karya nyanyian yang memang memperlihatkan ataupun berusaha untuk menunjukkan apa yang menjadi belief kami di dalam STT Reform Indonesia. Jadi silakan nantikan album Natal dan Tahun Baru 2023 dari Coram Deo Worship Center and Studies, kisah kasih dalam pandemi. Jadi kami mencoba untuk menciptakan beberapa lagu Natal orisinil, baru, nggak pernah dinyanyikan dimanapun, tapi tujuannya simple sekali, yaitu untuk mencoba menghidupi apa yang kita bicarakan hari ini, Lex Credendi, Lex Cantandi. Bahwa apa yang kita imani, percayai, ini indah sekali. Karena iman Kristiani itu bisa dinyanyikan. Dan kita nggak boleh lupa apa yang kita nyanyikan, liriknya, musiknya yang mungkin enak, apa yang kita nyanyikan itu perlu betul-betul kita imani. Jadi kita nggak bisa sembarangan menyanyi. Nah, semoga saudari boleh menantikan album ini. Semoga sebelum 25 Desember sudah bisa dirilis ya, dan Anda bisa temukan di Spotify, Revivo, iTunes dan sebagainya. Ya, jadi silakan dinantikan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena Engkau adalah Allah yang juga menciptakan lagu di dalam Alkitab. Hari ini kami belum sempat membicarakan hal tersebut, tetapi kami takjub bahwa Engkau menciptakan lirik lagu
Dan kami tidak mampu untuk menemukan seperti apa melodinya. Karena lagu yang kau ciptakan itu begitu tua sekali di dalam Alkitab, di dalam Ulangan 32. Namun Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini, di dalam waktu yang sangat sempit ini, kami mencoba untuk merenungkan, bergumul dengan realita yang kami hadapi di gereja ataupun dalam konteks pelayanan kami, bahwa apapun yang kami kerjakan, semuanya tidak terlepas dengan siapa kami di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu karena Engkau menebus kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengangkat kami, mengadopsi kami, bahkan Engkau terus menuntun, menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami menghidupi kekristenan kami boleh terus belajar menundukkan diri di hadapan-Mu. Dan ketika kami turut berbagian di dalam pelayanan, musik, iringan, liturgos, dan sebagainya, kami sungguh terus belajar untuk menundukkan diri. Tuhan tolong kami, supaya di dalam segala pujian yang kami naikkan, baik itu pribadi, setiap hari, maupun ketika kami berhimpun sebagai jemaat, biarlah kami boleh mempercayai apa yang kami nyanyikan. Dan ajarkan kami untuk semakin mendalami iman kami lewat nyanyian-nyanyian yang ada. Dan bahkan Tuhan tambahkan keberanian kepada kami untuk menuliskan apa yang menjadi belief kami di dalam bentuk lagu, sehingga itu bisa menjadi sebuah kesaksian dan semakin memuliakan Engkau. Dengar seluruh doa kami, berkati saudari kami yang sudah menyediakan waktu, hati, pikiran, seluruh diri mereka untuk malam ini. Kiranya Kau boleh berkati dan kuatkan. Dengar seluruh doa kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you semuanya. Thank you rekan-rekan semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you.